Nah, jadi teman-teman mungkin banyak yang punya banyak pertanyaan. Jadi silahkan tanya di chat ya bro ya. Kalau mau tanya tentang financial market, tentang keuangan tuh silahkan. Ini kantong uang ya. Dimana kalau kamu tarik 3% keluar, itu kamu bisa hidup seumur hidup. Nah, sudah buat yang tanya kenapa kita nggak show, jawabannya kita nggak di sini ya. Yes. Bro kakak lagi merayakan 3 bulan. Kemarin gue lagi ngurus acara di Central Sea ya di Bali. Ya. Dan sebenarnya sebelum mulai ada satu yang lucu banget bro kemarin bro. Kemarin gue di TikTok tuh ada yang berdebat gitu kan. Antara pemilik saham Atlas dengan owner Atlas. Oh. Itu gue ngakak banget. Jadi itu mungkin karena negara ini sangat minim literasi ya teman-teman. Yes. Ada yang bilang, oh berarti kalau gue punya 0,1 saham BRI berarti gue yang punya BRI. Secara teknis iya, tapi kan itu perusahaan TBK. Sedangkan kan Holy Wings adalah perusahaan private. Jadi owner sama pemegang saham itu tidak ada bedanya. Nah kita semua ya, kita bersebelas itu ada di dalam BOD namanya, Board of Director manajemennya. Foundernya siapa? Foundernya ada 2 ya kan, ada Ivan, ada Eka. Ini founder nih ya. Yes. Ownernya tetap bersebelas. Iya. Foundernya nih Ivan dan Eka. Founder tuh yang bikin gitu ya. Jadi 11 yang lain tuh adalah Board of Directors gitu. Ketika kita ada bikin keputusan ya kita duduk bersebelas. Oke, ini apa yang mau dikerjakan dan apa yang mau dilakukan. Kayak main bola berarti. Oke, main bola ada bersebelas ya. Starting 11-nya kan. Starting 11 gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas banyak bro. Kita akan ada sesi telepon-teleponan. Kita juga malam nanti kayaknya ada yang lagi nonton ini nih. Bener, enggak, bahkan tadi saya di pesawat ya. Terus tiba-tiba ada yang minta foto sambil gini kayak nanti malam ketemu bro di acaranya. Lu lagi di pesawat? Bener, jadi di pesawat sama-sama nunggu pesawat terus kayak nanti malam ketemu. Tapi nunggu ya, kalau bro kakak nunggu? Masih nunggu. Oh, aduh. Karena kan ini layak ditunggu. Tapi enak kan kalau nunggu kesini. Bener, jadi kan kesininya cepet kan kalau nunggu. Lebih mengapresiasi sesuatu karena harus nunggu. Karena biasanya kalau langsung dapat ya biasanya kita take it for granted biasanya. Tapi kalau mau nunggu tuh sebenarnya kalau kita tinggal di sini bro lebih strategis sebenarnya. 20 menit doang kan baliknya kan. Nah, jadi teman-teman mungkin banyak yang punya banyak pertanyaan. Jadi silakan tanya di chat ya bro ya. Kalau mau tanya tentang financial market, tentang keuangan tuh silakan tanya di chat. Tapi buat yang lebih detail nanti kita akan ada bisa telepon juga bro ya. Tapi sebelum kita masuk mungkin kita coba ke penelpon yang pertama ya, sambil ntar kita bahas materi-materi yang pengen kita bahas. Ayo kita masuk ke penelpon pertama. Halo, sore. Ya, sore. Coba dikencengin. Kedengaran ya? Ya. Kenapa gue tulis sore di sini? Ya. Halo, oke, sore Bro Tim dan Bro Kalimasada. Ya. Perkenalkan nama gue Prayoga, 30 tahun. Gue sudah berkeluarga, punya anak 1. Lokasi gue di Batam. Ya. Kebetulan gue member AC juga. Oke. Ya. Profesi gue sekarang business owner. Oke. Bisnis apa? Oke, gue mau jelasin dikit bisnis gue. Jadi bisnis gue ini di bidang sportswear distributor ya. Jadi gue itu distribusi pakaian olahraga. Mainly di produknya itu jersey bro. Oke. Tapi itu kita on demand. Jadi kita nggak stok. Jadi kita based on customer. Bisa pesen nih saya jersey ya? Iya, itu kita supply-nya di Singapura bro. Oke. Customer-nya. Jadi yang agak unik ya. Jadi gue sekarang lagi running 2 perusahaan bro. Jadi yang di Indonesia gue ada PT itu untuk operatingnya. Jadi gue di Singapura full remote. Jadi semua karyawan itu di Indonesia untuk operatingnya, desain, admin segala macam. Dan yang di Singapura gue running private limited, ada perusahaan gue juga. Itu khusus untuk distribusi barang ya, sales-nya. Oke, jadi sekarang untuk omset itu kita di 400 juta average-nya tiap bulan. Itu kita OPEX-nya segala macam ya, sama COGS dan tax itu kita 250 juta. Jadi kita intinya tiap bulan itu bisa ada free cash flow sekitar 100 juta. Mantap. Oke,
Jadi untuk pribadi, jadi gue ambil gaji itu 20 juta. Oke. Gue ambil dari perusahaan gue yang di Indonesia, yang PT. Dan pengeluaran gue juga segitu, 20 juta. Jadi gue ambil gaji pas-pasan aja di perusahaan gue yang Indonesia. Hutang gue nggak ada, 0. Rumah KPR gue nggak ada sama sekali, 0 semua. Jadi untuk tangganya, kalau gue ikutin tangga ternak uang ya, mungkin gue sekarang udah tangga ke-6 nih bro ya, karena gue kan nggak ada KPR nih. Jadi gue mungkin langsung ke pendidikan anak, ini mungkin gue langsung ke-6 berarti. Iya. Nah jadi target gue yang pertama, gue mau siapin pendidikan anak ini 5 miliar. Iya. Untuk sampai ke degree, tapi ini gue masih bingung bro. Gue ada opsi untuk, ada gue ini di Singapura atau di Batam aja, di Indonesia. Gue masih bingung, masih di mana. Tapi budgetnya segitu, 5 miliar. Okay. Untuk target berikutnya, berarti gue langsung ke tangga terakhir ya, ke-7. Itu berarti ya gue gulung investment gue lah sebanyak-banyaknya. Oke. Oke, untuk dana investasi gue sekarang, itu profil resiko gue sebenarnya agresif. Karena dulu gue sempat ada exposure juga di MSTR dan Palantir juga, gue lihat dari Brotin. Pokoknya Brotin kemarin posting, gue langsung beli juga. Dia jual, gue jual juga. Jadi baik. Ya gue ikutin, tapi udah gue jual semua, bro. Udah gue udah gain 100% lah itu. Oke. Nah untuk sekarang posisi gue itu gue ada dana daruratnya semua 200 juta. Ini sebenarnya SGD ya bro, tapi gue bikin rupiah aja biar gampang. Itu ada 200 juta di money market fund, di produknya Fullerton Cash Fund. Oke. Singapura. Terus gue ada di ETF si SPX, S&P-nya domisili Ireland ada 50 juta. Iya. Terus ada Bitcoin 50 juta. Nah, itu aja. Terus gue tiap bulan berarti gue ada free cash dari company itu 100 juta yang bisa gue alokasiin. Nah, jadi, pertanyaan gue berarti itu udah free cash flow ya? Berarti 20 juta tuh udah dari OPEX? Udah bro. Udah, itu udah sama gue kurangin juga capex tiap bulan itu gue kurangin 50 juga. Top itu. Nah, pertanyaan gue nih bro, sebenarnya pertanyaan gue satu aja nih bro, simpel. Ya. Advice lu kira-kira untuk gue gimana ya? Advice dari kalian berdua, karena gue kan main di 2 jurisdiksi berbeda nih, di perusahaan Indonesia dan Singapura. Dan semua investment gue kan ini gue berarti pakai account yang company gue yang private limited bro. Karena gue di Singapura gue belum ada urus IP, karena menurut gue juga belum penting karena semua operation juga remote, gue nggak perlu stay di sana juga, yang mana cost juga lumayan kan, jadi gue nggak sama sekali bikin IP dan mungkin PR juga gue belum ada kepikiran untuk setup, jadi gue masih stay di Batam, karena di Batam juga dekat bro, kesana cuma 30 menit doang gitu, ferry, jadi gue bisa bolak-balik. Terus dengan kondisi gua sekarang ini yang udah gua lakuin ini kira-kira gimana bro? Ada nggak advice atau mungkin kungfu lah bro? Gimana cara biar lebih efisien dan lebih hemat gua secara pajak dan segala macam? Oke, jadi pertanyaan pertama, kenapa itu harus di-structure di Singapura? Itu dulu yang pertama. Karena kayaknya kalau untuk orang Indonesia biasa, kecuali ada kebutuhan yang sangat perlu banget di sana, size lu itu harusnya belum bikin private limited. Kenapa? Karena itu kan biaya accounting aja lumayan mahal kan? Hanya untuk karena gini bro, karena sekretaris dan 1 nomini kan? Oke. Benar ya. Karena gini bro, sebenarnya gue udah punya exposure di Singapura customer dari 2013 sebenarnya bro, udah lama. Tapi gue baru bikin company sekarang karena customer itu dulu gue pakai partner yang di Singapura untuk rekeningnya. Tapi makin lama gue rasa gue udah perlu sendirilah gitu, independen lah. Karena customer kalau transfer ke rekening Indonesia pada nggak trust bro, jadi mereka butuh payno gitu. Oke, berarti itu karena keharusan, harus ada structure di Singapura. Nah, kan, tapi pertanyaannya gimana caranya pindahin dari private limited Singapura ke Indonesia? Itu pertanyaannya mungkin. Atau lu nggak apa-apa uang itu satu. Iya, atau kalau misalnya gua pakai cara sekarang kira-kira gimana bro? Jadi gua semua dari private limited Singapura gua investnya. Oke. Sebenarnya gampang kan, target pertama mau 5 miliar ya bro tadi ya? 5 miliar untuk dana pendidikan anak. 5 miliar kan sederhana kan? Kita nggak usah ngomong dari 100 juta FCF lah. Kita potong 20% ya kan? Let's say 80 juta per bulan, lu bisa tabung dengan bunga 10% aja, itu harusnya di 4 tahun 3 bulan, lu bisa dapat 5 miliar, gitu kan? Gak usah investasi kan? Iya, maksudnya yang simple aja. Cuma 10% lah investasi yang simple banget. 10% tuh udah. Jadi menurut gua gak usah terlalu banyak sih,
Dan nggak perlu agresif juga ya? Iya, nggak perlu agresif, cukup cari 10% lah menurut gua. Oke, siap. 10% gampang banget. Itu kan ada akun di Singapura kan. Akun di Singapura pasti semuanya bisa bikin lah. Interactive broker kan juga ada di Singapura tuh. Bisa pakai banknya, bisa pakai Wise juga. Di sana lumayan lengkap lah. Itu kamu tinggal beli indeks aja. Kamu tinggal beli equity US. Kamu gabung sedikit sama Singapura punya tadi fund kamu yang kamu pakai untuk money market, dana darurat. Itu menurut gue udah oke banget gitu. Dan itu nggak usah dipikir sih, diotomisasi sih menurut gue. Jadi sebenarnya kayak gini, ini bisa dipakai kan? Belakangnya coba ini. Ini ganti hitam dong bisa nggak? Oke. Udah nih, jadi hitam. Nah kan, basically kan dia punya ini nggak kedengeran nih kalau gini, harus dibawa ya mic-nya. Gimana nih? Oke. Wis, dipakein gua. Jadi begini ya? Kayak bisa begini nih. Gini kan? Ini bisa cat. Lah, mati nih. Gimana nih? Tadi gua tutup malah mati. Pencet lagi ya? Yang tadi. Yang mana? Oke. Intinya dia punya, ini kedengaran nggak semuanya? Coba kita tanya chat dulu, kedengaran nggak? Sorry teman-teman, ini baru pertama kita pakai layar canggih ini, ya. Baru pertama pakai layar canggih. Kedengaran semuanya? Yang ini? Kedengaran, bro. Oke, siap. Dia kan punya PT Ltd nih. Dia punya PT Indonesia. Ini bisa 100 juta ya kan, FCF. Ini gue diskon 20% ya. Jadi 80 juta per bulan. Nah ini diotomisasi. Lu bisa langsung bagi aja, simple. Lu bikin gini nih, 50 juta US equity. Nah ini lu bagi saya 30 juta. Ini money market fund. Ini cari yielding. Ini bisa cari yielding 5% aja. Ini US equity ya. Jadi langsung dibagi. Otomisasi per bulan. Ini cuma butuh berarti compounding. Kita diskon dikit lah ya bro. Mungkin 8%, 9%. 4 tahun. 3 bulan. Ini jadi 5 miliar. Ini cuma segini waktunya nih. Tapi juga dengan asumsi ya, bisnisnya tetap jalan ya. Ini asumsi ini, makanya tadi gue diskon. Diskon bro. Asumsi tetap segini ya. Benar. Which is biasa nggak stabil kayak begitu, bisnis nggak begitu. Pasti. Karena apa ini sekarang? Kalau kamu kan biasanya bisnis ya bro, harus tahu analisa SWOT-nya kan. Ya, strength, weakness, ya, opportunity dan juga threat. Kira-kira apa sekarang threat yang kamu lihat ya dari industri distribusi pakaian olahraga ini? Ya. Threat-nya paling kalau kayak kemarin sih bro, waktu COVID itu. Karena nggak ada activity kan di luar kan. Ya. Tapi kalau sejauh ini, karena gue udah jalan hampir 10 tahun juga, di Singapura itu unik bro. Karena di Singapura mereka agak susah mau cari yang bisa on demand ya. Nah di sana pada retail semua. Jadi kita pun dari Batam juga terbantu bro, karena letak kita di Batam, kita bisa pakai ferry doang bro, 30 menit. Karena itu deket banget. Jadi kita fleksibel gitu. Oke, ada kita juga nggak. Gua ada pertanyaan. Sebelum ini kan buat dikeluarin kan sebenarnya. Ini kan lu mau keluar kan dari cash flow-nya kan. Benar. Pertanyaannya, ini bisa jadi retain earnings nggak? Ini bisa jadi RE nggak? Yang bisa grow top line-nya. Top line kan 400 juta tuh. Ini bisa naik nggak? Betul. Dengan ini? Nah, ini uniknya bro. Karena tadi gua bilang gua kan agak agresif tuh. Jadi dulu sebelum gua lihat kalian, sebelum gua tahu kalian, gua tuh bener-bener resiko tinggi di bisnis bro. Jadi gua coba capital gua alihkan ke stok segala macam, gua bikin unit bisnis segala macam lah. Itu nggak jalan bro. Nggak jalan. Jadi udah buntah lah gitu. Jadi gua rasa cost gua sekarang, capital gua itu gua alokasikan ya untuk hanya marketing bro sekarang. Oke. Udah paham. Jadi bisnis lu kan bisa sebenarnya naiknya begini kan. Nih, omset bisnis lu bisa gini, bisa turun kan. Intinya lu mau bikin investasi lu begini, biar sebelum pas kena ini turun lu udah oke kan hidupnya, gitu kan? Benar. Oke. Kalau in the case dia udah tahu ada resikonya, karena distribusi kan dia penengah kan. Dia nggak bikin produknya, dia bukan yang punya, dia bisa dipotong sama orang lain. Jadi intinya lu mau funnel duitnya begini kan, kalau udah ke bawah semua gini kan? Ke risk free asset ya. Oke.
Simpel banget, itu diotomisasi aja jadinya. Tinggal diotomisasi terus dibagi. Oke, paham? Oke. Bro, ada satu lagi nih. Ya. Simple, singkat banget. Kan tadi di situ ada pilihan stock pick tuh satu ya, US. Gue Ya. lagi cari-cari juga, karena kemarin Palantir kan gue udah kosongin semua, karena ngikut bro tim kemarin, jadi gue Ya. jual semua juga. Gue lagi ngulik FSLR nih bro, First Solar. Ya. Menurut lu itu gimana bro? Gua Karena gue udah cek kompetitor segala macam, itu kayaknya oke sih gitu. Tapi gue masih butuh keyakinan gitu. Oke, satu kan lu bukan full time karena lu tadi nggak punya conviction, lu nggak tahu apa yang lu beli, lu baru masih ngikut. Saran dari gua adalah lu belajar dulu, gitu. Belajar dulu. Oke. Dan kalau misalnya di ternak uang sendiri kita kasih 7 ya bro ya. Ya. Kita ada 7 sih. Yang gini, yang kita kasih itu sebenarnya bukan stock pick, tapi itu ibaratnya equity US yang compounder yang emang targetnya turnover 8 tahun sampai 10 tahun sekali. Jadi nggak dilihat dalam 1-2 tahun. Ya. Gitu. Oke. Kasih contoh ya, kita kasih satu ya bro ya. Satu tuh Moody's Corp. Ini gimana cara hapusnya? Gini ya? Oh canggih banget. Gini. Gini ya hapusnya. Kok ini bisa setahun nih gue begini? Hah? Bisa clear all nggak sih? Iya bisa clear all nggak ini? Gimana caranya? Oh benar. Oh tinggal nyala lagi? Wah canggih emang dosen ini. Oh, iya. emang canggih. Oke. Kamu kan beli perusahaan itu, ini perusahaan nih kan, gue gambarin perusahaan nih. Nah, perusahaan tuh, ini rumah bukan perusahaan ya. Perusahaan tuh kamu beli apa? Kamu beli, dia tuh ngasilin duit kan, dari tahun ke-1, tahun kedua, berapa, tahun ketiga. Ini kan mesin uang kan. Kamu prediksi ya. Nah, kita cari perusahaan ada satu yang selama 100 tahun ini grow 10% terus loh, per tahun. Ini 10% terus dia. Selama ini udah 100 tahun nih. Nah, perusahaan namanya Moody's Corp. Ini rating agency kalau kalian tahu. Ini selama 100 tahun revenue naik 10% konsisten tahun ke tahun, ya. Jadi ini salah satu saham compounder yang ada di portfolio kita dan ini di portfolio Warren Buffett juga. Jadi kita nggak ribet gitu. Kalau play kayak MSTR dan lain-lain itu emang kita tahu momentumnya kapan. Tapi kalau untuk yang seperti ini kita hold for very long time gitu. Salah satunya ini. Dan kita ada 6 yang lain ya bro ya. Yes. Tapi itu ada di dalam ternak uang ya, ada di platformnya. Dan kayaknya kita ajarin juga bro caranya DCF. Coba lu bisa share screen kali di sini. Oke. Nah. Oke. Coba dibuka tuh discounted cash flow. Ya. Nah, ini kalau misalnya bro nanti belajar, kita ada secara detail banget. Jadi ini valuasi yang dipakai sama semua hedge fund ya, semua Warren Buffett. Jadi lu mendiskon arus kas masa depan perusahaan gitu. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini adalah materi yang kita ajarin di dalam. Kalau kita jelasin di sini mungkin nanti kelarnya nanti malam, bro. Iya, karena ini modulnya juga satu aja udah panjang ya. Kelarin nanti malam gitu. Kalau kita kelarin sekarang, jadi itu dulu ya mungkin untuk bro kita yang satu ini. Yes. Prayoga, semoga bantu ya. Thank you bro, thank you. Oke, mantap. Jadi tutup lagi nih. Ini, Terus gimana nih nyalain bro? Iya. Dosen beda. Oke, lanjut. Penanya kedua. Lu harus ada ini juga kayaknya bro. Oh cuma satu. Waduh, ini ada problem nih kita. Oh udahlah. Ya udahlah. Oke, lanjut. Coba pertanyaan kedua. Sore. Ya, sore. Oke. Selamat sore bro, tim dan kakak. Yes. Perkenalkan, saya Steven. Oke. Usia 36 tahun. Kerja di bidang finance. Startup di Jakarta. Saat ini sedang sabbatical ya. Ya. Terus profil dana darurat udah 6 kali bulan. Kemudian liquid asset berupa cash dalam US dollar sekitar 400k. 400 USD. Kemudian 400.000 USD ya? Iya, 400k US dollar.
Oke. Kemudian Sekitar 6M investasinya ya investasinya di MSTR, di MicroStrategy saham sekitar 100K USD juga. Nice. Ya targetnya sih growing liquid Entry-nya di berapa ya. MSTR-nya? Oh, MSTR-nya sih sempat keluar masuk gitu. Cuman yang keluar terakhir ini masuk terakhir memang agak tinggi sih di 380. Gitu. Nah, terus targetnya sih growing liquid asset ini targetnya ada dari 500 let's say ke 50% gitu ya. Assuming riding the wave di Bitcoin di tahun ini misalkan gitu. Jadi ada kenaikan 20 sampai 40% gitu. Nah, pertanyaannya ada dua sih. Yang pertama, untuk growing si liquid cash tadi itu riding the wave-nya Bitcoin, misalkan dari yang MSTR kan di 100K. Kalau misalkan saya top up all in gitu ya, misalkan yang cash itu ke MSTR untuk dapetin ya senaiknya mungkin 20 hingga 30% gitu sampai Q4 kemudian exit. Karena considering kan si MSTR ini dia ini ya bakal masuk ke racing terus kan? S&P 500 sama QT kan riset positif. Nah apakah itu something yang recommended nggak ya kalau untuk sampai Q4 aja terus exit gitu all in di MSTR? Ya itu yang pertama sih. Ya, jawab dulu atau lanjut yang kedua pertanyaan? Nih gitu gue jawab dulu ya MSTR ya. Ini gue kasih ini kedengeran dari mic ya. Gue kasih analogi sederhana kayaknya. Kemarin kurang ini hitamin gimana caranya? Ini udah dari dia. Dihitamin harus dihitamin. Nah, MSTR tuh ibarat gini. Ini kalau tadi kan perusahaan gue bikin rumah deh, ya kan? Rumah nih harganya 400 juta, ya kan? Nah, rumahnya ini harganya naik jadi 500 juta. Ini ada keuntungan berapa? 100 juta, ya kan? Juta. Nah, rumahnya ini kan value 500 juta. MSTR itu rumahnya harganya 1,5 miliar sekarang. Iya. Harganya 1,5 miliar rumahnya. Dari mana dia merasa ini itu bisa 15 kali nih PE. Kamu orang finance kan? Jadi makanya gue pakai bahasa finance. Ini kamu mau beli nggak rumahnya sekarang? Mau kamu beli nggak? Terus saya suruh kamu beli rumah yang sama nih. Rumahnya sama nih. Harganya 1,5 M. Kamu mau beli nggak? Iya. Ya terlalu tinggi sih memang sih. Jawabannya itu. Dulu sebelum dia naik di atas NAV-nya segini. Itu masih murah. Rumahnya dulu pas gue beli itu rumahnya harganya 50 juta ini harganya. 50 juta nih. Sekarang harganya itu 1,5 miliar. Rumah yang sama. Tapi dia dapatnya dari mana? Karena dia ngerasa ini keuntungan selisih asetnya. Ini yang disebut dengan BTC yield dia. Harganya emang segitu, price to earning 15 kali gitu. Oke. Gak worth it. Apa ada probability kalau misalkan Bitcoin naik ke 20%, apakah MSCI akan most likely naik 20% juga gitu? Bisa lebih tinggi karena gini, dengan sistem ini ketika Bitcoin naiknya begini ya, MSCI akan begini. Dia betanya itu pasti di atas 1. Dia pasti selalu lebih tinggi betanya dibanding Bitcoin. Karena dia ngincer ini. Dia ngincer Bitcoin yield ini. Gitu. Jawabannya gue gak akan beli rumahnya, gue beli underlying tanahnya, gue beli Bitcoinnya aja. Gue di sini aja. Dulu ketika ini masih murah banget kan gue udah bilang bro, ini dari 2022. Itu rumahnya masih 50 juta. Tapi kalau lu mau kasih gue rumahnya 1,5 miliar, gue gak mau. Ya apalagi sekarang dengan dia punya risiko ya racing bonds ya. Iya, dia bikin banyak banget kan. Juga tambahan. Dan gua agak kurang suka ketika sudah mulai banyak orang yang punya game plan yang sama Sailor kan. Satu, game plan sama berarti kan alfanya udah mulai hilang. Kedua, banyak ETF aneh kayak misalnya MSTX gitu. Yang ini kan udah begini nih. Dia 2 kali leverage lagi nih MSTX namanya. Iya itu kalau ada event ya yang unfortunate di market kan semuanya hilang gitu. Iya kan? Meledak. Jangan ambil yang bisa meledak. Ya makanya kita ngomong ya, risiko di kripto di Bitcoin sekarang tinggi ya sebenarnya juga karena banyak kita mau parasit-parasit yang ngikutin ya gamenya Sailor. Jadi
Ya awalnya setuju tuh ya. 2022, 2023 masih so much alpha ya. Masih banyak, masih 50 juta harga rumahnya. Maksudnya dipakai seller juga kayak works ya. Dan kamu kan orang finance di bidang apa? Kamu ya pertama ya kamu orang finance harusnya kan kamu ngerti managing risk juga. Iya. Dua, duit yang kamu pegang ya sekitar di bawah 10 M ya. Di atas 5 M juga tapi. Iya. Consider gede juga, relatif gede. Jadi kenapa kamu kayak mau coba ya timing market perfectly terus dapat kayak sedotan terakhir gitu di sisa cycle ini ya, yang belum pasti juga loh maksudnya. Betul. Jadi dengan risiko ya drawdown-nya bisa hilang setengah duitnya. Betul. Sebenarnya sederhana sih kalau kamu mau itu ya kita selalu ngajarin otomatisasi investasi kan ini portfolio nih ya kan? Iya. Ini 50%. Misalnya ini kamu cari ini misalnya equity. Ya kan? Ini sisanya nih kita kasih ini cash nih misalnya nih. Cash atau cash equivalent. Ini ya udah lu masuk misalnya Bitcoin kalau lu emang suka. Iya. Nah, 30% gitu. 30% nih. 20, 50. Gini aja nih. Punya duit nih dari hasil kerja tembak sini. Punya duit tembak sini. Gak harus Q4 juga kan targetnya dapetin duitnya ya. Iya. Karena ya ujung-ujungnya yang coba timing the market ya kadang memang kebakar. Karena logika sederhana ini aja banyak yang nggak ngerti yang beli MSR. Kalau gue kasih di rumah lu pada nggak ada yang mau beli kan. Tapi MSR kok mau dibeli masa keuntungan selisih aset tuh jadi earnings lu terus lu kali begini PI kan nggak gitu cara valuasi. Gitu. Iya. Dulu ini PI-nya di bawah 1. Iya. Dulu di bawah 1. Jadi gue nggak suka kayak Bitcoin yield yang di bawahnya tuh gue kurang suka dan banyak ETF yang tuh high leverage bro yang kayak Defiance Capital punya MSTX. Iya. Terlalu apa ya? Overcrowded trade namanya. Dan kalau lu perhatiin, MSTR kamu tahu nggak holdernya siapa aja? Kamu tahu big holder MSTR nggak nih? Gue bukain. Halo? Halo, yes. Tahu nggak big holdernya MSTR siapa aja? Big holder, apa itu? MSR. BlackRock. Oh itu kan udah pasti, tapi kan itu dari passive ETF. Kamu tahu big holdernya siapa nggak? Holder selain kita nggak ngomong ETF ya, karena ETF kan dia flow masuk kan dari MSCI World segala macam. Di luar Vanguard, BlackRock sama yang gede-gede. Keempat deh, setelah BlackRock siapa? Tahu nggak? Oh nggak tahu. Jane Street. Nah lu mau lawan dia nggak? Dia yang punya barang lu, baru kena bro kemarin eksploitasi dia punya market 70 triliun rupiah. Ini lawan pertama lu tuh, Jane Street, ya kan? Kedua, lawan lu, Norges Bank. Nah lu mau lawan dia nggak? Lu mau Nikolai nggak? Gua rasa gini, gua kalau isi barang-barangnya tuh terlalu apa namanya? Orang-orang yang gua nggak mau lawan. Karena itu kalau mereka banting, dua itu ya banting, selesai. Sebenarnya kayak kau jangan cuci piring mereka. Inilah mau gulat lawan John Cena atau enggak gitu. Iya, mau gulat lawan John Cena atau enggak, jangan. Kecuali lawan berantemnya anak SD kan. Iya, betul. Karena ya teman-teman di investasi juga sama juga ya. Ya, ini buat Steven ya. Kamu kan harus cari yang namanya asymmetric bet. Karena risk to reward-nya ya kalau kamu ngomong dengan play yang coba kamu mainin sekarang itu kurang ya, asymmetric. Ini salah ini ya bro, salah pencet nih. Gimana nih baliknya? Aptek banget itu. Hah? Ini begal sekarang. Ini, ini nyala. Oh bukan, mati. Ini dia. Oh oke. Kamu harus fokus di yang namanya asymmetric bet ya. Kita kan ngomong ya ada yang namanya risk to reward ratio ya. Kalau kamu beli MSTR di 2023 ini risk to reward-nya begini tuh ya. Ini risk-nya ya, ini reward-nya nih. Oke. Tapi kalau kamu masuk sekarang ya, ini risk-mu tuh segini ya. Potensi reward-nya tuh cuma segini mungkin. Ya. Nah, ini reward-nya nih. Udah kamu mau dapetin 20% dengan total hartamu, tapi kamu bisa ke flash out 70%. Kamu masukin 400.000 di kotak ini nih. Iya, semua hartamu dengan potensi risiko turun 70%. Kalau saya sih nggak mau ya. Ya mungkin alfanya bukan di MSTR lagi. Iya, betul. Mungkin yang lain. Iya. Ya, kita pasti kasih tahu juga ya. Maksudnya kayak alfanya ya, kita pun juga belum nemu mungkin. So far ya. So far belum nemu. Iya. To be honest ya, maksudnya
risk exposure crypto udah tinggi menurut saya di tahun ini. Ya saya pribadi lihatnya seperti itu. Betul. Jadi ya ngapain kamu kayak semua hartamu kamu taruh di satu tempat yang tuh bisa turun 70%. Saya sih nggak wise ya. Ya nggak wise. Buat dapetin 20% tuh itu kayak nyedot ya. Rokok yang udah mulai kebakar itu. Iya benar. Putung-putungnya yang terakhir tuh. Yang terakhir jangan. Udah mau panas-panas dikit tuh kayak kamu masih ada satu nih terus api tuh keluar di mulutmu nanti. Cuci piring nanti kamu, jangan. Iya. Risknya tinggi. Oke, kalau gitu itu plan A sih. Tapi masuk ke plan B ya. Maksudnya pertanyaan keduanya berarti untuk manage let's say 500 itu kalau kalian untuk passive income gitu ya, misalkan kan dalam kondisi kan saya udah nggak bekerja gitu ya, barusan kan resign gitu, jadi mau ada studi lanjut. Nah, untuk passive income yang oke gimana ya, pembagian antara misalkan saham Indo, Bitcoin, emas atau US dollar? Gue mau tanya dulu deh, ini Steven finance-nya di apa? Apa yang kamu kerjain, produknya apa, posisi kamu di mana? Kepala finance accounting sih. Oke, lebih perusahaan? ke operational perusahaan ya. Jadi handle corporate strategy, operational gitu-gitu. Cuman memang kalau untuk ini ke personal finance ya jatuhnya. Iya. Jadi bukan terlalu corporate finance gitu. Oke. Cuman mau tahu dari pandang kalian sih, kalau kalian gimana gitu ya. Oke. Ini gua akan sarankan lo, ini main di equity. Ini terserah ya, mau indeks atau nyari sendiri, karena lu kan punya kemampuan di bidang finance ya. Jadi harusnya lu bisa buka laporan keuangan lebih baik dibanding teman-teman yang lain. Ini boleh, kalau untuk lu boleh individual stock 50%. Ini karena lu suka kayaknya Bitcoin, boleh nih Bitcoin 30%, nggak ada salahnya. Oke, 30% ya Bitcoin ya. Terus 20%, nggak usah ribet, udah money market fund. Ya main portfolio allocating kan? Ya udah, sederhana. Karena alokasi porto tuh kadang lebih penting. Setuju. Gini yang teman-teman pada nggak paham ya, banyak bro yang nanya gue, IPO hari ini gue ikut nggak? Jawabannya enggak. Kenapa gue nggak akan pernah ikut IPO? Gue mau masuk misalnya 100 miliar pun dapetnya cuma sedikit bro. Itu nggak akan gerak di portofolio gue. Nggak bakal jalan kemana-mana IPO-nya. Jadi teman-teman, nah ini kalau market emerging market kayak Indonesia ya, jeleknya gini, ketika ada IPO yang katanya hot, equity-nya dari misalnya blue chip stocknya itu kering dipindahin semua sama mereka. Dijual sama mereka di harga rugi, mereka masukin ke IPO cuma dapat dikit, terus mereka euforia cuma buat instastory. Jawabannya bukan kayak gitu cara investasi, tapi yang penting itu ini, aset alokasi kamu. Gitu. Dari kan kamu udah 400 ribu nih, kamu tinggal bagi kan, 400 sampai 500 ribu kan. Tinggal dibagi langsung. Udah. Equity berapa? 2,5, sisa berapa langsung dibagi. Gitu. Sederhana aja. 50, 30, 20, 50 equity. Nah ini terserah nih. Ini mau dibagi tengahnya lagi boleh nih. Misalnya ini Indo. Lu suka ini US nih. Boleh gitu. Oke. Tergantung preferensi kamu dan apa tingkat kamu punya profil resiko juga. Paling mau confirm tuh untuk US berarti paling ada exposure untuk tax yang lebih tinggi ya atas capital gain-nya ya ke PPh 21. Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Kecuali kamu punya yang kayak tadi, kamu punya entitas di luar negeri. Iya. Kamu bisa juga Indo full Indo equity itu juga nggak masalah. Iya. All Indo ya. Bitcoin. Ya. So far cukup sih, clear kalau gitu. Siap. Thank you ya bro tim. Keren. Bro kakak. Ya. Keren. Gimana? Ya. Congrats thank you. Steven. Congrats. Oke. Kita ke next pertanyaan bro. Masih ada berapa lagi nih kayaknya? Masih 3. Berapa? 5 lagi ya? 5 lagi oke. Oke. Kita percepat nanti. Oke. Ntar ke ini dulu bro. Kayaknya waktunya sholat maghrib ini. Ntar dulu ya tapi abis ini satu lagi ya. Oke. Nanti gue yang lanjutin aja. Oke. Yuk, gas. Gini lagi ya? Halo. Udah. Nah, yang ngitemin dia soalnya. Oke. Yuk. Halo, selamat sore. Wah, suara kecil ini. Halo, selamat sore. Iya, sore. Ya. Selamat sore, Bro Timothy sama Prof Kakak. Yes. Nama saya Nugroho. Oke. Saya bekerja di bidang maritim. Apa? Bisa dikerasin nggak? Maritim. Oke. Maritim. Iya. Yes.
pendapatan kurang lebih 65 juta per bulan. Oke. Kalau USD sekitar 5.000 kurang lebih. Oh, nice. 5.000 USD. 5.000. Dan sekarang saya berinvestasi di saham kurang lebih 80 juta. Terus di kripto itu kurang lebih 40-an juta. Di RDPU 10 juta, dana darurat baru terkumpul 68 juta. Berapa? 68 juta. Oke. Terus untuk saving per bulan kurang lebih bisa sampai 30 sampai 40 juta. Untuk pengeluaran per bulan kurang lebih 20. Oke. Terus ada usaha, mempunyai usaha yang per bulan itu omset kurang lebih 15 juta. Oke. Nah, pertanyaannya, kedepannya saya itu kan untuk berencana untuk stop ingin bekerja sebagai maritim karena saya kan sebagai navigator kapal ya. Oke. Rencana saya ingin stop, beralih kembali ke Indonesia, mungkin bekerja di office atau mana yang mungkin pendapatannya mungkin lebih rendah. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk planning keuangan dan investasi agar memperoleh target tersebut. Jadi targetnya itu dengan penghasilan mungkin pendapatannya sama seperti apa yang saya lakukan pada saat kerja di maritim, dan itu bisa bekerja di Indonesia gitu. Untuk planning cara investasinya, mendapat passive income atau dividen dan segala macam, dan usaha saya itu planningnya bagaimana? Mohon. Investasi berarti kita rekap ya, saham 80 juta, kripto 40 juta, RDPU 10, dan darurat 68, saving 30-40, pengeluaran 20, betul? Betul. Oke. Berarti targetnya mau pensiun dari investasi? Bukan investasi aja, targetnya saya cuma ingin pensiun dari kerjaan saya sebagai maritim, karena saya kan kerjanya jauh ya, ikut perusahaan luar, kadang berpindah-pindah, ikut perusahaan di Korea, kadang ikut perusahaan Jepang. Nah, itu kan saya harus keluar dari pada saat bekerja, saya harus ke Jepang atau Korea dengan berlayar dan meninggalkan keluarga. Saya ingin stop pekerjaan itu dan lebih fokus bekerja di Indonesia biar dekat sama keluarga dan nggak jauh-jauh gitu. Target saya itu sih, nggak muluk-muluk. Nah, kamu tahu aturan 3% nggak? Pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke, pengeluaran kamu berapa? 20 juta? Ini gimana teman-teman? Kurang lebih pengeluaran 20 juta. Hitam terus aja stoknya. Pengeluaran kan, kelihatan ya semuanya. Pengeluaran berarti 20 juta ya. Nah, ini ada aturan di mana kalau misalnya kamu berhasil bikin ini kayak ini kantong uang lah ya. Ini kantongnya jelek banget. Gue nggak bisa gambar. Kantongnya, ini. Bro, kakak sholat dulu, gue jelasin. Ini kantong uang ya. Di mana kalau kamu tarik 3% keluar, itu kamu bisa hidup seumur hidup. Nah, gimana caranya 3% itu kan 20 juta, oke? Jadi yang kamu harus lakukan begini. 20 juta itu kamu kalikan dengan setahun. Kebutuhan per tahun kamu berarti berapa? 12 bulan kan? Iya, betul. Sama dengan berapa? 240 juta, ya kan? Dibagi berapa? Berarti 0,03 sama dengan 8 miliar. Ya? Jadi, gimana caranya kamu punya portofolio 8 miliar? Gitu. Kamu punya pendapatan yang bisa disisihkan berapa? Kurang lebih 30 sampai 40. Nah, dengan 30 juta, ini kamu kali lagi dengan 12 bulan, ini kan dapat per tahun nih. Ini kamu bisa bungain 10%.
Nah, dengan 10% per tahun, itu kamu akan ketemu di 19 tahun. Oke? Jadi untuk 8 miliarnya, 19 tahun kamu tabung. Dengan asumsi bunga kamu 10%. Nah, gimana caranya kamu bisa dapetin return 10%? Itu bisa dari berbagai macam cara. Kita pakai yang simpel lagi aja, kita bagi lagi kayak tadi. Ini kan ada saham nih. Ini bisa ada Bitcoin di sini. Ini cash. Nah, kamu bisa pakai ini lagi. Gitu. Tapi intinya 8 miliar ini jadi kantong kamu nih, 8M nih. Nah, ya 8M kamu tarik 3% setahun, 20. Kenapa angkanya 3%? Karena risk free rate Indonesia 6-7%. Jadi 8 miliar ini kamu akan bungain. Ketika kamu udah mau pensiun nih, udah mau males nih, let's say kamu mau bekerja di Indo atau mau bekerja di luar, 8 miliar ini kamu bungain lagi 7%. Ya kan? 4%, ini berarti kurang 3%. 4%-nya itu kamu bisa balikin lagi ke sini. Buat gedein kantongnya. Nah, 3%-nya ini kamu ambil, which is ini 20 juta. Gitu. Per bulan. Paham? Iya, paham. Tapi pertanyaannya, untuk produk-produknya itu harus di saham-saham seperti apa gitu? Oke, sahamnya saham apa? Ini kamu harus cari satu saham compounder pastinya. Saham apa yang kira-kira, ini kan kamu time frame-nya berapa lama? Nah, menurut kamu saham apa yang kira-kira tahan 19 tahun? BCA mungkin. Nah, ya udah. Udah kamu dapat kan. Bahkan kalau ini ketika ini jadi 8M ini kan jadi kantong kamu nih. Misalnya saya kantongnya BBCA nih. Dia kan dividen interim tuh di November sama di Maret. Berarti dia bisa keluarin duit dividen 3,36. Kamu hidup dari dividen aja. Kamu tinggal beli 8 miliar saham BCA selesai. Terjawab? Ada ya, boleh bertanya satu lagi. Ya, boleh. Jadi kripto itu kan ada, saya rungkat ya, loss-nya kurang lebih ada yang 68 sampai 92% ini. Ya. Itu lebih baik saya diemin aja atau di cut loss ya? Gini, apakah kamu ngerti beneran posisinya? Apa kamu nggak mengerti sebenarnya? Kalau uang yang kamu biarin mengendap, itu nggak semua barang yang tidur tuh bisa naik lagi. Karena kan loss recovery formula kan. Untuk kalau kamu minus 50, itu harus balik lagi plus 100 plus 100. Jadi kalau kamu ada posisi yang nggak bagus ya dipotong gitu. Jangan kamu kayak nonton film di tengah-tengah, udah ngerasa jelek, kamu nggak keluar dari filmnya. Kayak kamu kapal bocor, lompat atau enggak? Lompat. Nah, kamu maritim kan, kapal bocor lompat kan? Sama. Kenapa investasi udah bocor kamu nggak lompat? Jawabannya lompat. Oh, siap. Oke? Okay? Untuk ya siap, terima kasih. Oke. Ada lagi untuk tadi kan saya ada bisnis ya. Untuk PR saya untuk biar usaha kita untuk sustain itu yang harus saya lakuin ini untuk apa? Karena kan saya kan bekerja luar negeri, yang menjalankan yang di rumah kan istri saya. Bagaimana saya mengoptimalisasi agar usaha itu bisa naik omset dan sustain gitu kan. Sudah 1,5 tahun ini tuh kita net profitnya minus gitu. Ya. Jadi nggak usah usaha lagi. Jawabannya kamu bukan pengusaha, kamu mungkin pekerja. Pekerja yang lama sampai 19 tahun kamu tabung sampai dapat 8 miliar lalu kamu tarik 3%. Kamu harus tahu apa yang kamu bisa kerjakan dan kamu nggak bisa kerjakan. Jangan malah usaha ntar kantongnya bocor. Siap. Oke. Oke, terima kasih Bu Trimoti. Oke, siap. Atas jawabannya. Next. Ya. Ini gimana lagi bro? Tutup. Jangan simpan. Ya. Canggih. Halo. Ya. Halo, apakah terdengar jelas? Ya. Ini suara kecil semua ya, kenapa ini? Bro Tim dan... Halo. Maksimum dong, ya. Ya. Halo. Ya. Halo Bro Tim dan Prof Kakak. Yes. Perkenalkan dulu, nama saya Bima. Usia saya 18 tahun. Pekerjaan saya aktor.
Dan saya kebetulan udah bekerja dari umur 6 tahun. Hah? Iya, jadi saya aktor cilik. Oh, aktor cilik. Bima apa? siapa Bima namanya? siapa namanya kamu? Bima titik Azriel kalau bisa dicari di Instagram. Oh ini bro, Bima aktor Azriel. bro. Oh beneran aktor ya? Beneran aktor. Oh, aktor cilik kamu ya. W Bima. Mantap. Oh ini film kamu nih ya? All Apa? We Need Is Time ini ya? Oh, Damn. Kau dan Dia. Shish. Uis. Jadi kamu Oke, bekerja sejak oke lanjut. Oke. Oke. Mungkin saya mau cerita dulu kondisi network saya ini Ya. di luar uang orang tua saya karena saya masih ditanggung sama orang tua juga. Oke. Ya. Saat ini saya kuliah di UMN semester 2. Semester 2. Nggak di Serpong itu ya, bukan? Iya, di Gading Serpong. Total network saya ini ada di 2,1 miliar. Wow. Wus, luar biasa. Di usia 18 tahun ya. Keren. Dan alokasinya, jadi karena saya nih sebenarnya baru aja buat belajar terkait investasi dan keuangan karena sebelumnya masih dipegang orang tua. W Bima. Keren. Nah, untuk alokasinya sendiri itu, saya ada rumah di Pondok Kelapa, harga pasarannya kurang lebih 1,3 sampai 1,7. Tapi saya ambil yang paling kecil aja di 1,3. Lalu ada apartemen di Kalibata City, Oke. senilai 400 juta pasarannya. Kamu sewain semua? Disewain semua. Oke. Oh, nice. Lalu ada mobil 250 juta dan ada motor senilai 70 juta. Sorry, boleh kasih tahu harga sewanya? Untuk- Yang dari Pondok Kelapa itu berapa? Oh, di Pondok Kelapa itu kurang lebih 40 juta setahun. Apartemen itu kurang lebih 3 jutaan. Oke. Tapi ya nggak full semua setahun sih. Biasanya paling akumulasinya 10 bulan. 400 juta ya apartemennya tadi? 400 juta. Oh, disewain 3 juta sebulan? Disewain 3 juta sebulan. Oke. 36 juta berarti ya setahun. Iya. Lalu untuk liquid saya itu ada di dana darurat itu ada 60 juta, masih sedikit sih. Iya. Itu saya taruh di RDPU dan deposito. Berapa totalnya RDPU deposito? Lalu 60 juta. Oke. Nice. Keren. Lalu ada emas 40 gram, mungkin 53 jutaan. 50-an. Ya. Lalu di bank sih ada buat pegangan sekitar 8 juta. Lalu untuk di kripto sendiri saya baru banget belajar sih. Jadi baru nyicil DCA Bitcoin masih 2,3. Oke. 2,3 juta untuk Bitcoin aja. Lalu saya ada pendapatan dari orang tua masih 500.000 seminggu. Ya. Lalu pengeluaran saya bisa saving dari uang jajan orang tua itu setengahnya. Jadi kurang lebih saya keluar per bulannya 1 juta dari yang orang tua, lalu 1 jutanya mungkin dari pegangan saya sendiri gitu. Oke. Pertanyaannya sih gini, saya kan bisa dibilang pendapatannya itu nggak pasti ya. Jadi setiap per project kan kalau film itu. Dan kalau kisaran sendiri itu saya per film, per project mungkin bisa 70 sampai 150 per project. Wah, keren. Tergantung ada berapa adegannya di situ. Ya. Dan ini saya hitung-hitung mungkin dari yang terdekat dari tahun ini, dari Januari sampai bulan ini, saya itu ada 3 project, saya dapat 285 juta. Oke. Lalu pertanyaannya sih, Nice. saya tuh sebenarnya kan pengennya ketika nanti pas nikah itu punya pendapatan yang tetap kan per bulannya gitu agar Udah mau 18 nikah tahun kau udah bisa nikah. pasti gitu. Karena mungkin ini banyak belum, apa maksudnya. main film percintaan mungkin bro. Kamu main film percintaan ya? Kamu udah mau nikah 18.
Enggak, belum 18. Maksudnya targetnya masih 25 lah. 25. Oke. Gitu. Nah, enggak sekarang. Oke. Cuman saya mau nanya kira-kira di umur segitu tuh dengan pendapatan saya yang tetap ini, saya alokasinya kemana agar dapetin mungkin dari dividen, dari saham atau misalnya dari obligasi gitu. Pertanyaan pertama sih itu. Oke, keren. Jadi gini, ada satu pertanyaan sebelum kita mungkin breakdown asetnya ya. Kamu ini rumahnya sama apartemen di Kalibata City ini kamu mengalami keberatan nggak dalam ngurusnya, kayak tenannya ada siapa, ada yang ngurus kah, ada operatornya? Karena itu kan sewanya kalau ada operator berarti nggak bersih. Belum lagi ada pengurangan biaya-biaya lainnya. Gimana itu? Saat ini sih masih dipegang sama orang tua. Oke, dipegang sama orang tua berarti? Ya, dan saya masih ngasih uang sewanya dan uang sewanya itu masih ke orang tua, masih dipegang sama orang tua. Jadi belum ada di saya gitu. Karena masih mereka yang ngurus, saya belum berkesempatan. Oke. Itu berarti 3 juta sebulan, 36 juta setahun ya? Iya. Kalau yang 40 juta itu per tahun? Oh, per tahun. Oke. Gini ya, jadi kamu kan investasi itu apapun bentuknya itu sama. Kamu kenapa awalnya beli rumah sama beli apartemen? Dorongan dari orang tua atau kamu memang pengen sendiri mau jadi apa? Mau jadi landlord dia? Udah jadi nih, Kiyosaki muda. Iya, mau jadi Kiyosaki muda kamu. Ya mungkin, tapi sebelum itu kamu harus, congrats ya Bima, karena kamu masuknya top 1% di Indonesia dan top 0,1% di usia 18 tahun loh. Ya. Data Credit Suisse itu. Di dunia itu ya bahkan. Iya, jadi ya congrats ya, maksudnya kamu udah outdone yourself ya, kamu harusnya bangga. Iya. Nah, itu rumahnya itu dorongan dari mana? Apakah diri sendiri nonton Robert Kiyosaki atau gimana itu? Enggak sih, itu karena dari orang tua. Karena saya kan selama masih kecil tuh belum mikirin uang kemana gitu. Jadi orang tua tuh ngalokasinya ke rumah gitu. Oh, kas artis ya biasanya, kas anak artis. Kas orang tua artis ya. Iya. Karena banyak juga bro, temen-temen yang maksudnya main sinetron ya, kebanyakan sama orang tuanya akhirnya diarahkan beli rumah. Iya. Jadi ini kan kas artis banget ya, Bima ya. Rumah kamu berapa? 1,3 M? 1,3 ya. Nah, 1,3 M paling rendahnya. Itu kamu sewain berapa Bima? 40 juta. 1,3 M. Berarti kamu sewa 40 juta kan? Ini kan? Iya. Ini kamu dapetin yield sekitar 3%-an. 3,06 lah. Kita ngomong 3% aja, Bima. Ini yang penting, Bima. Jadi, rumah yang kamu tinggalin, ini belum capital gain ya. Tapi harusnya di Pondok Kelapa, harusnya ini nggak kemana-mana ya, Bima ya. Malah ini kalau kamu jual tuh biasanya turun nih. Ini paling listing value-nya nih, Bima nih. Tapi kalau kamu jual tuh bisa dia 1,2, belum kurangin agent fee segala macam. Actual value-nya ya? Actual value-nya bahkan transaksinya ya kalau realistis 1,1 lah sebenarnya. Belum kalau kena broker juga. Ya, belum 1%, 2%. Belum kamu kepotong 1%, 2% lagi sama mereka ya. Jadi kira-kira rumah kamu tuh value-nya capital gain-nya nggak ada. Tapi kita ngomong pakai yang ada di pikiran kamu dulu, 1,3 miliar. Itu kamu yielding-nya 3% Bima. Dengan punya rumah, dengan harus ngurus orang ada di dalam, harus benerin atapnya nanti kalau rusak. Menurut saya itu bukan investasi yang bijak. Mending 1,3 miliar ini kalau kamu bisa bungain 7% ya, risk free ya. Itu kamu bisa dapat 91 juta, Bro. Iya. Dengan ngaso, Bima. Plus kurang juga ya, kalau properti kan harus ada maintenance fee-nya setiap bulan. Terus habis itu kamu juga ngitung juga depresiasi. Nah, betul, Bro. Dari aset tetap itu ya, karena kan bangunan juga nilainya overtime. Betul. Ya. Kalau teman-teman belajar akuntansi ada tuh metodenya garis lurus tuh, dalam artian ya kita harus ngitung juga ya bahwa suatu aset itu nilainya nggak akan sama 1 tahun ke depannya, aset fisik sama seperti bangunan ya, apapun itu. Betul. Pasti ya gentengnya rusak ya, habis itu juga temboknya bocor dan lain sebagainya. Betul. Itu harus dihitung juga itu. Ya. Bima itu nggak bisa mikir aset itu antara, ini kan orang kuno ya, fisik atau enggaknya ya. Ini ada 2 pilihan nih. Satu ada surat hutang yang bisa ngasilin kamu 7%, kamu tinggal ngaso. Satu tuh rumah ngasilin kamu 3%. Harusnya kamu pilih yang mana sebenarnya, Bima? Ya, yang ini kamu bisa jual besok di pasar sekunder, yang ini kamu jual kamu mungkin ditipu broker dulu. Karena ya itu kita ngomong ya, ini opportunity cost ya, ini A sama B kan, red pill, blue pill ini. Red pill atau blue pill. Ada yang gampang, Bima. Jangan gampang milih ngupil kamu ya. Jadi sebenarnya kamu harus hitung gitu loh. Kalau tadi yang Kalibata City berapa? 3 juta? 3 juta.
3 juta berarti 36 loh. 36 per 400. Ini tinggi sekali loh, ini 9% Bima. Kamu yakin? Segini? Iya. Oh ini oke bro? Oke, karena apartemen pun di gedung kita juga 10% bro. Apa kita beli semua Kalibata? Karena ini di apartemen juga sama ya. Maksudnya apartemen di tempat mewah itu bisa rent fee-nya setahun tuh 10%. Tapi ini gue jarang yang lihat bisa setinggi ini. Karena ini kan apartemen menengah ke bawah sebenarnya. Oh iya. Ini 3 juta dia udah sama IPL semua, apa dia bayar sendiri IPL-nya? Itu saya belum nanya ke orang tua. Oke. Cuman kalau emang ini bisa 9%, ini masih nggak apa-apa lah. Gitu. Karena yieldnya tinggi kan, 36 dibagi 400 masih 9%. Jadi jawabannya kamu nyaman nggak punya akses seperti ini? Kalau misal kamu nggak nyaman, lebih baik ya dilikuidasi. Karena ada tempat yang kamu bisa jual besok di pasar sekunder dan dapat 7%. Namanya obligasi. Ya, mungkin sih saya akan pindahin ke obligasi karena sebenarnya rumahnya pun saya mungkin nggak tinggal di situ nantinya gitu. Oh, jadi kamu memang bahkan nggak ada plan untuk tinggalin rumah itu? Iya. Oke, kalau itu rumahnya untuk saya likuidasi, apartemennya ya boleh lah. In case suatu saat butuh gitu kan? Ya kalau nggak ditinggalin juga malah nggak apa-apa kan? Iya. Kenapa kamu nggak tinggal di sana? Masih di rumah orang tua berarti ya? Iya, masih di rumah orang tua. Oke. Ya atau sebenarnya kalau bagi kamu terlalu sulit ngelikuidasi karena pasti harus ada omongan juga dengan orang tuanya sih sebenarnya. Yaitu mungkin kayak future cash yang kamu dapetin ke depan aja yang kamu jangan alokasikan ke properti karena properti itu gini, banyak yang terjebak dengan properti ngerasa itu gampang, tapi sebenarnya banyak hidden cost-nya. Pasti. Hidden cost-nya, brokering fee-nya, segala macam. Dan nggak gampang dilikuidasinya. Betul, kayak broker pengalaman ini dia. Jadi ya sulit, properti itu sulit, apalagi ya dengan keadaan ekonomi sekarang. Betul. Saya rasa tambah lesu kayaknya. Tapi kalau 3% sih, ini general advice likuidasi sih. Karena ini keribetan di atas deposito tuh sesuatu yang tidak dilakukan orang finance. Nggak ending ya, kamu hitung, kamu dapat rent fee-nya berapa, terus kamu hitung ya maintenance cost-nya kamu setiap bulan sama depresiasinya kamu break even. Jadi gini, Bima ya tadi ya. Properti itu cara mainnya namanya sebenarnya bukan yielding rental, tapi namanya internal rate of return. Tapi ini biasa orang yang bikin kos-kosan atau mau bangun hotel atau mau bangun F&B di atas propertinya. Ya. Mereka cari real return dari bisnis yang bisa di-generate, dari sewa tanahnya, atau mereka dapat dari capital gain tanahnya. Tapi kayaknya kalau di Pondok Kelapa sama di Kalibata City ini harusnya nggak naik gitu. Karena di dekat daerah Kalibata City kayaknya mau dibangun banyak ini apartemen baru, bro. Iya. Gitu. Jadi mungkin rencana dari pemerintah itu mau dibangunin yang baru, yang ada investor dari Abu Dhabi. Ya. Kayaknya harusnya ini nggak naik sih. Tapi kalau misalnya emang bisa dia bener yielding 9%, itu di keep rumahnya kalau bisa dilikuidasi. Nah mungkin pertanyaannya Bima, investasi kemana? Kamu kan nggak punya waktu full. Apalagi kalau kamu ada pekerjaan yang 285 juta ini kan pasti syuting kan? Ya, syuting bisa dari pagi ke malam. Kamu juga harus paham artis kan, ya kamu mendekati usia prime lah ya. Cuman kamu harus paham bahwa artis kan juga nggak kerjaan selamanya. Mungkin 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Exactly. Nggak sekencang sekarang jobnya ya. Karena pasti ada orang baru lagi kan. Kamu harus tahu perbedaan antara human capital sama financial capital. Kalau human capital kamu kan begini, kamu akan prime kamu dan kamu akan turun. Gitu. Sedangkan kamu harus bikin yang namanya financial capital nih. Biar ini bisa sustain kamu di saat nanti kamu karirnya udah di bawah di sini. Nah, semua uang yang kamu dapetin itu kamu selalu kasih ke sini nih. Iya. Itu teorinya investasi. Dia akan pelan, tapi ketika dia udah nyampe sini, kamu bisa hidup nih. Gitu. Nah, ininya apa nih? Yes. Mungkin pertanyaannya Bima. Itu kamu bisa pakai beberapa, ya. Tapi yang paling general aja, itu sebenarnya karena dia mungkin agak sibuk kali ya. Kamu bisa bagi lebih begini paling. Ini mungkin ini bonds dulu nih dia. 60-70% kan? Iya, stocks. Gue agak jelek sih gambar gue, tapi kayak idenya ya mungkin segitu. 60-70% di bonds. Yes. Nah ini kamu bisa taruh di banyak nih, kamu bisa taruh antara di FR. Kalau rekomendasi saya Bima ya, bondsnya, ini kamu beli USD nih. Kamu beli USD, karena uang kamu kan udah sizable sekarang kan. Nanti mau masuk 255 juta lagi. Ini USD, terus kamu beli ini Indon. Atau Indois. Ini obligasi yang kamu beli. Itu kamu tanya di bank kamu pasti tahu mereka RM-nya. Iya. Stoknya juga mungkin di blue chip ya. Iya, blue chip yang mana ya kita ngomong yang pertumbuhan dari revenue-nya, profit-nya juga tetap tinggi dan yang bisa ya cash flow yang
nge-kasih dividen juga. Iya, ya. Setuju. Kalau kamu gatel-gatel ya kripto paling pol ya 10% lah ya. 10% boleh lah, kamu beli Bitcoin 10% boleh. Cuman ya tadi ya metodenya tetap juga dengan DC ya, karena kamu tahu juga kamu harus baru mulai belajar kripto itu ada siklusnya ya, nggak selamanya naik terus pasti. Dan ya kamu harus hati-hati ya dengan exposure kecil itu. Jadi udah golden sih menurut saya. Udah golden kamu. Mayoritas di bonds ya. Iya. Likuidasi aset yang nggak perlu ya, future cash-nya ya lokasiin seperti ini. Dia bentar lagi uangnya mungkin bisa 5M. Keren tapi 5M dia bisa yielding 18 tahun ya. 7%. Punya aset segitu udah melek investasi ya. Terkenal pula ya Bima Azriel. Cocok Bima. Ada pertanyaan lagi Bima? Ada satu pertanyaan lagi sih. Boleh. Ya. Jadi saya tuh ada tawaran dari orang tua buat ngejual rumah dan apartemen saya yang ada sekarang ini untuk dijadikan kos-kosan di daerah Gading Serpong. Nah itu balik lagi nih. Iya, orang tua lagi. Orang tua lagi, oke. Gading Serpong di mananya? Tapi di Alogio. Kayaknya paham banget lu. Paham betul. Oke, dia mau kos-kosan berapa kamar itu? Di Alogio itu? Itu ada 10 kamar. Untuk harga rumahnya saya waktu itu 2,2 sebelum dinego ya. Terus dia ada 10 kamar, harga per kamarnya itu ini masih kotor ya, belum bersihnya. Itu ada di 1,5 juta per kamar. Oke. Kamu tahu nggak Alogio itu isinya semuanya kos-kosan, makanya ada lapangan basket setengah lapangan di situ. Iya, saya kebetulan oke. Competitive advantage kamu di Alogio tuh 0, karena itu semuanya isi bikin orang bikin kos-kosan di sana. Jadi IRR kamu nggak akan bagus kalau kamu bikin di situ. Sekarang kamu mau punya kos-kosan di Alogio, atau kamu beli sahamnya Sumarekon sekalian? Iya. Kenapa nggak beli sahamnya Sumarekon aja? Kan dia jual itu ke kamu. Nanti tapi ya habis ini ya malam ini kayak conversation Bima sama orang tuanya ini, Bu. Tapi mah gitu. Tapi mah gitu. Sumarekon kan juga opsi. Ya kalau kamu mau lebih bagus lagi dari kamu misalnya mau properti, oke. Iya. Kamu kayaknya orang tua cenderung properti. Kenapa kamu nggak bilang gini, "Mah, daripada kita beli kos-kosan, kenapa nggak beli sahamnya BSD aja, punya Sinarmas mah. Ini land banknya di belakang masih jauh gitu. Kenapa nggak saham BSD kamu beli? Kamu jadi pemilik dari perusahaan BSD itu. Lebih besar tuh dari Alogio, itu ke belakang semua. Oke. Jadi jawabannya adalah, jangan main ke sesuatu yang kamu nggak tahu. Kamu kan aktor kan? Iya. Kamu harusnya fokus di bidang kamu. Jangan karena mimpi punya kos-kosan, itu kan pasif income kan. Yeah. Kos-kosan tuh tidak ada pasifnya sama sekali. Itu. Ya sebenarnya hampir kayak semua di dunia gak ada yang pasif. Iya, gak ada yang pasif sih. Gak ada yang pasif. Tapi intinya ada yang kamu lebih gampang hidup kamu. Kamu jangan ulangin kesalahan ini lagi nih. Kos-kosannya ini lagi nih nanti nih. Kamu hitung dulu tuh yieldnya di Alogio berapa. Sama capital gainnya paling 0. Minus loh capital gainnya. Karena gini, Gading Serpong secara properti itu mau ekspansi kemana? Gading Serpong tuh udah full, udah macet. Gitu. Ya macet banget sih ya. Macet banget. Jadi kamu itu tempat di mana tanahnya udah nggak mungkin naik lagi. Gitu. Tinggal tambah banjir dikit nanti udah nggak naik gitu. Itu bukan prime lokasi kayak Senopati atau Menteng. Jadi jawabannya kalau kamu mau main properti, kamu make sure kamu beneran tahu banget apa yang kamu kerjain. Kalau nggak jangan gitu. Kadang ada bagusnya kita tahu apa yang kita nggak bisa kerjain dan tahu apa yang kita bisa kerjain, Bima. Ini Ozan udah bilang nih, kos-kosan susah, tipis banget marginnya. Betul. Ya emang tipis. Bener. Gini, belum lagi kamu ntar nggak dibayar sama orang-orang di situ. Sorry gitu kan. Bayarnya bulan depan. Nah, itu udah nunggak tuh. Kamu. Gitu. Jadi Oke. Stay out of property ini saran dari gue karena property split. Golden advice-nya kayaknya harusnya have deep conversation sih dengan mamahnya. Iya, betul. Karena gini, Bima, kamu kan kerja dari kecil. Dan financial game yang kamu mainkan itu based on your parents. Dan kamu udah orang yang punya KTP, bro. Maksudnya orang yang udah secara dewasa ya, harusnya bisa mengambil keputusan sendiri. Iya. Jadinya kamu harus punya deep conversation nih dengan keluarga dulu. Kalau ke depan ini, future goal tentang kehidupan finansial saya yaitu atas kehendak saya pribadi. Karena kamu kalau nggak begitu ya, kamu orang tuamu ini punya syndrome of control terhadap kamu. Merasa bahwa kayak semua yang kamu dapatkan, uangnya itu adalah uang orang tua kamu. Dan kalau kamu begitu terus ya, kamu akan terus disetir. Ya ini, ya maaf ini kayak mamanya yang nonton di rumah ya. Tapi kan Bima udah dewasa mah ya. Jadi harusnya ya Bima ini bisa
memutuskan sendiri ya investasinya sesuai yang Bima mau ya. Ini salam nih buat mamanya. Nah, Bima kan ini kan Bima nih. Nih lagi acting kan. Bima dapat uangnya ke sini. Kalau mama bilang uangnya itu ke sini, tapi mah gitu. Jangan mah gitu. Iya, tapi mah. Jangan mah. Iya. Karena gini, blue chip itu kamu tidur, kamu bisa dividenin juga gitu. Misalnya daripada kayak kamu ribet nih. Ini kasih simpel ya Bima ya. Kamu udah kamu cuma mau yielding deh. Ada nggak kos-kosan 15%? Jawabannya nggak ada. Kamu tinggal beli misalnya PTBA gitu kan. Nah, kamu dapat 15% tuh. Udah mah, kamu beli perusahaan batu bara aja gitu. Iya. Udah mah, kalau misal kamu suka banget properti, beli BSD dah. Nah, kamu analisa dulu. Ada pertumbuhannya atau enggak. Gitu. Tapi ntar begitu ibunya bilang, tapi nak. Iya. Gitu kan. Mah, BSD itu punya convention hall. Terus kalau misalnya mamanya suka banget, itu masih ada lagi tuh convention hall. CBDK masih ada tuh, dia punya conventional hall tuh. Di Peak tuh. Banyak, properti itu banyak ya. Tapi ini kalau kamu ngerti banget gitu. Tapi ya kita rekomen yang compounding aja bagi kamu dividen. Nah ini kan juga simple nih, dijamin negara nih, ya kan? Udah. Kalau rumah terus ada kos-kosan, ntar atapnya bocor, ditipu ini, sales. Iya. Gua agent properti soalnya dulu Bima. Iya, sama saya juga agent properti. Gua paham betul. Tapi nggak pernah closing ya. Jadi ya harus ini hashtagnya ini bro, Bima sudah dewasa. Iya. Ini terus hashtagnya tuh, hashtag. Nah. Bima dewasa. Bima dewasa. Nah. Oke gitu ya Bima ya. Semoga terjawab. Damn. Iya. Boleh ada pertanyaan singkat lagi? Boleh ya, terakhir ya Bima, kasih. Untuk kedepannya ini kira-kira jadi ada tawaran dari orang tua buat kayak kalau misalnya. Nah kan? Untungnya tapi orang tua. Tawaran apa? Untungnya orang tua tapi masih mau banget diajak diskusi gitu. Ya. Tawarannya sih kalau misalnya aku udah mau beli rumah dari sekarang itu, jadi setiap proyek yang masuk ke depannya itu buat nanti aku DP rumah, terus nanti KPR-nya itu masih dibayarin sama orang tua. Aduh, jangan KPR dibagiin. Kayaknya mamanya agen properti gak sih bro? Mama kamu agen properti, Ray White mama kamu ya? Bukan sih. Bukan. Ditawarinnya rumah, kos-kosan, apartemen. Kenapa? Itu listingan mama kamu. Itu listingan mama kamu jangan. Jangan. Siapa mamanya ntar ada di OLX tiba-tiba top agent. Top agent rumah 123. Sebenarnya sih pertanyaannya lebih ke kira-kira saya kapan bisa buat beli rumahnya? Apakah saya nabung-nabung terus sampai nanti saya bisa beli? Sewa dulu Bim. Kenapa mau rumah Bim? Oke. Nggak apa-apa sih. Buat nanti mungkin ditinggalin. Enggak gini, itu kan ilusi yang ada di kepala seorang kan, rumah lebih enak buat tinggal. Tapi jawabannya enggak, kamu bisa sewa aja kok. Di terus, apartemen lebih enak. Kamu sewa di apartemen, ya kan, sampai kamu punya uang lebih banyak lagi, terus kamu bangun rumah impian kamu ya. Gitu kan lebih enak, Bim. Iya, dengan gadis impian kamu ya. Iya. Siap. Oke. Makasih banyak. Keren, Bima. Oke, sewa dulu. Bima Azril ya, W. Siap. Dilan kecil, W. Dilan kecil. Oh udah ini filmnya nih. Gitu. Yang mana sih bukannya? Iya, cuman ini ya bro, suatu conversation yang penting karena banyak ya orang itu yang masih distir oleh keluarganya ya, financial decision. Oh. Ya. Kau dan dia ya filmnya. Oke, lanjut. Level selanjutnya. Gua kencing dulu, gantian bro. Kencing dulu gua. Oke. Aduh. Boleh, silahkan. Sore Prof, Kakak. Sore. Siapa namanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Rifki. Oke. Umur 30 tahun. Ya. Bekerja di bidang engineer konstruksi di salah satu instansi. Oke. Udah 7 tahun umur bekerjanya dengan rata-rata penghasilan sekitar di 25 juta. Oke. Nah, income lainnya ada usaha seperti jualan motor dan ada supply di bidang lain kayak perhotelan dan lain-lain. Rata-rata dari penghasilan lainnya tadi itu sekitar 10 sampai 15 juta. Jadi total kira-kira sekitar 40 jutaan. Ya, sebulan 40 jutaan. Ya. Hartanya? Untuk total harta sekarang ada di 3,4 miliar. 3,4 ya miliar. Nice.
dengan apa namanya masih mempunyai cicilan KTA sekitar 300. Mempunyai apa? Cicilan KTA. Oke. Sekitar 378 juta atau tenornya sekitar 5,5 tahun lagi. Oke. Nah, pertanyaannya sih Prof, untuk sarannya itu apakah belum melunasin cicilan KTA itu ada tindakan yang tepat untuk mengingat ada rencana lahiran anak dalam waktu dekat dan akan memulai bangun rumah di tahun Kamu nggak punya investasi apapun ini? Total harta 3,4 M itu apa? Ada. Apa itu? Untuk cash ada 140 juta. Oke. Deposito ada 34 juta. Oke. Saham Indo ada 551 juta. Oke. Luar ada 430 juta. Untuk kripto sendiri ada di 1,3, lebih besar di BTC di 1,3-nya sendiri. Sisanya untuk altcoin saja. Berapa altcoinnya? ETH sekitar 20. Oke. BNB 19. Solana cuma 10 juta. Nah, sisanya ada di reksadana sekitar 880. Nice. Oke. Jadi pertanyaannya cuma tentang KPR berarti ya? Sama ini ada 3 lagi sih Prof sebenarnya pertanyaannya. Oke. Yang kedua itu karena portonya agak terlalu banyak ya, maksudnya untuk pembagiannya setiap bulan tuh kan jadi agak susah gitu kan. Ya. Untuk pembagian portonya itu untuk mensimpelkannya seperti apa? Terus jika misalnya ada kebutuhan porto mana yang didahulukan untuk di trimming dan rebalancingnya tuh baiknya dalam jangka waktu berapa lama? Oke, ya. Jadi ini dia punya harta 3,4 M, mostly liquid. Oke. Ada saham Indo 500, saham luar 400, ya reksadana 880 juta, kriptonya ya hampir 1,4 1,5 M. Oke. Masih punya KPR sekitar 500 juta ya, tenor 5 tahunan. Dan pertanyaannya, dia punya duit, KPR-nya ditutup dulu atau enggak? Iya. Oke, karena dia juga mau lahiran anaknya. Kurang lebih seperti itu kan Rifki? Kerjanya engineer. Iya betul, engineer. Oke, berarti kan ini kita ngikutin tangga aja kali ya? Yes. Nomor 5 kan belum beres tuh? Beresin kan harusnya ya? Kamu beresin nomor 5 dulu kan, KPR nomor 6. Gak ada salahnya kok. Kalau kamu udah beresin tanggal 1, ini kan tanggal 4 udah beres nih. Iya. Kamu lanjut aja, tanggal 5 ngapain kamu buru-buru beresin KPR-nya? Oh, oke berarti fokus untuk tanggal 5 dulu berarti ya? Tanggal 5-nya kelarin dulu, gitu. Nah, kalau untuk apa namanya, mensimpelkan portonya? Gini, kamu kan mau simple ya? Iya. Kamu suka kripto, kamu suka apa lagi? Ya. Apa aja portonya dia tadi? Portonya ini, ada saham Indo 500, luar 400, ya, kripto 1,4 M, reksadana 880. Reksadananya apa tuh? Pasar uang sih. Nggak ribet kok itu. Apa per dalam saham Indonya ada berapa gitu kan pertanyaan? Iya, cuman itunya. Kayaknya mungkin banyak kayak ini ya komposisinya. Yang kalau saham Indo sih cuma 2, BRI sama BCA. Ya oke lah. Yang luarnya ini ada MSTR, ada Apple, ada Microsoft sama Google. Terus ya sebenarnya oke juga sih. Iya. Ya MSTR kamu kan udah ada Bitcoin. Pick semua kan? Iya, MSTR kalau saya balik lagi saya likuidasi. Iya. Terus 3 sisanya itu it's a very good company. Apple is a good company, Microsoft top, Google juga top. Iya. Kamu udah tahu apa yang kamu lakuin, nggak ada salahnya sih itu. Bener. Oh, berarti dana pendidikan anak ya sebenarnya ya, kalau komposisinya dia ya, dia udah bisa lunasin juga sebenarnya KPR-nya. Sebenarnya. Ke tangga 6 kan? Iya, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Cuman kayaknya kalau kita pasti buffer dikit lagi gitu. Tambahin lagi lah. Tunggu. Karena kamu dengan porto berapa totalnya itu? 3,4 M. 3,4 M. Menurut saya 5 M dulu ya. Iya, kamu 5 M dulu. Ya, karena kamu cari 1,6-nya lagi. 3,4 tuh kamu nge-yielding 10% tuh udah 340 juta setahun tuh udah gede gitu loh duitnya. Iya. Kamu tinggal naikin 5 M habis itu boleh lah lunasin KPR-nya. Iya. Karena harusnya tanggal kelima udah beres by 5 M. Iya, 5 M sih menurut saya goals-nya. Dia udah oke, nggak ada yang perlu diganti. Kamu kira-kira portofolionya berarti kan ada. Iya.
Portofolio ini kan berarti Indo ya. Oke. Pencet dulu nih. Indo kan, Indo. Kamu ada BBCA. Kamu ada BBRI. Luar. MSTR buang, kamu ada Apple kan? Ada. Ya, MSTR buang sih. Kamu ada MSFT. Kamu ada Google ya kan? Nah, ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 top. Sama kriptonya dia Bitcoin. Kriptonya ada apa aja dia? Bitcoin, BTC, BNB sama ETH. Nah, dia kayaknya dia ini orangnya sih menurut gue lumayan paham ya. Iya, bagus strukturnya ya. Terus plus juga RDPU lagi ya? RDPU iya. gimana kamu? Ini kayaknya itu lu. Oh, bener. Gue bacot tadi enggak kedengeran. Oh iya. Berapa ini kamu? RDPU-nya sekitar 880. Di mana RDPU apa tuh? Itu di BNI itu. Oke. 880. Kan? Iya. Oke lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan satu aset kelas nih. Iya, emerging market. Very well diversified ya. Ini US. Okay ya. 2, 3 kripto. 4 buat aman cash. Ini cash atau ekuivalen kan? Ini udah Porto tinggal tidur sebenarnya. Selesai kamu. Dapat duit lagi, kamu alokasiin lagi, rata, udah 5M. Habis itu lunasin rumah. Ini di atas 10% semua. Ya. Return equity-nya. Tiga-tiganya ini. Ini ya lagi ya gitu lah dikit. Ya. Ini nanti pelan-pelan gini. Ya ini berapa tadi size-nya? Total semua? 1,4M. Kayaknya tapi dia kalau kayak ini kayaknya dia ngerti apa yang dilakuin. Iya. Keep biarin sih. Iya. Nggak ada yang kita ganti kamu. Ya paling ya itu nambah ke 5M duit liquid dulu baru lunasin KPR-nya. Iya, betul. That's it, that's all. Kamu kurang lebih berapa lama nih kayak kalau gain 1,5M lagi liquid? Dengan proyeksi kamu kerja ya. Estimasi cash flow sama. Kira-kira sekitar 3 tahunan lagi lah. Ya. Udah hampir selesai berarti ya sama KPR-nya kan? Iya, benar. Benar. Ya kurang lebih sekarang 3 tahun lagi sih. Tapi kalau misalnya tahun depan misalnya ada kebutuhan mendadak gitu, bisa disarankan nggak misalnya contoh porto mana yang harus di-trim terlebih dahulu? Ya gitu? kripto pasti. Kalau mau di-trim ya. Oh kalau mau di-trim berarti ini loh pertama. Iya, kripto. Tapi kalau ada darurat kan kamu udah siapin. Iya. Kriptonya mungkin bisa di-trim ya, Bro. Ya mungkin bisa setengah terus kayak RDPU. Iya, nggak masalah. Ini setengah kamu balikin ke reksadana nih, boleh nih. Ini nggak ada masalah nih. Iya. Tapi ini nggak akan gue sentuh sih. Iya. Ini nggak bakal gue sentuh. BCA BRI juga good choice kan? Ini ya oke lah, ini oke lah, ini oke, ini good. Iya. Ini wonderful. Ini boleh di-trim tapi so far komposisinya juga oke. Kayaknya dia paham. Apa ini ya kata-kata Jim Simmons loh. Dia bilang itu? Orang finance itu kadang lebih susah diajarin finance dibanding engineer diajarin finance. Nih engineer kan? Karena kan tadi yang orang finance-nya mau ini. Ngawur dia, mau all in dia. Iya, mau all in timing the market di Q4, all in MSTR sama 6 miliar. Ini engineer dia bener-bener dia struktur nih, rapi ini nih. Karena engineer, Bro. Iya. Engineer itu berarti itu belajar di suka suka kalau kita hiring analis harus engineer berarti. Cara pikirnya ya, framework otaknya itu terstruktur gitu logikanya. Tadi orang finance mau all in dia mau all in. Mau lompat dia. Karena ya ini ya teman-teman harus paham juga ya, ini juga bagus. Karena ya kita ngomong ya, Ray Dalio, Bridgewater kan juga punya prinsip yang namanya risk parity. Ya, betul. Jadi tingkat risiko untuk setiap aset itu juga beda-beda juga nge-weightingnya. Dan menurut saya juga bagus juga ya, dia tahu crypto bull market 1,5M di sini. Hajar, ya. Terus komposisinya juga ya wonderful strategi sih ini ya buat Rifki ini. Kayak cuman ini satu yang kita nggak ganti kayaknya. Iya bener. Ini W Rifki. Ya. W nih engineer nih. Engineer dia. W engineer. Oke, keren. Keren Rifki. Oke. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup sih tadi sih, soalnya sudah nggak mulai masukin BTC lagi karena kan posisinya sekarang udah lagi kemahalan ya dan ya, mulai setuju. Dari very well. Keren. Oke lah. Mau tanya tadi Prof satu lagi terakhir. Ya.
Bro Tim sekalian, untuk rebalancing tuh biasanya nanti dilakukannya berapa lama ya maksudnya? Oh itu tergantung aset kamu naik atau enggak. Jadi misalnya ya entry-mu berapa di Bitcoin berapa? Kamu misalnya average punya, entry-nya. Gini teorinya simpel ya. Kamu punya target portfolio ya misalnya. Ini 33 misalnya 33. Kalau ini naik jadi 50% kan dia ngegedut kan? Ya. Ini kamu potong nih. Ini kamu pindahin antara sini yang lebih kecil atau yang sini. Udah gitu dong rebalancing cuma gitu. Iya. Tergantung target aset alokasi kamu berapa. Tergantung juga kalau yang asetnya lain drawdown, kamu bisa pilih buat average down di sana. Misalkan BRI-nya turun tuh tadi. Betul. Kamu bisa kalau punya conviction di situ, kamu lakukan yang namanya average down atau kamu aset alokasi jawabannya nggak ada. Itu kayak antara art, seni dan juga science. Jadi nggak bisa kamu tanya exactnya bagaimana. Cuman ya kita ngomong setiap hedge fund mereka punya strategi sendiri. Iya, Karena kalau Dalio ya lihat risikonya kripto sama saham Indo itu nggak sama. Betul. Kripto itu menurut dia lebih beresiko daripada saham Indo. Betul. Harusnya ya kalau kamu rebalancing begitu, ya harusnya ya kriptonya yang dikurangin karena di sini kita lihat ya komposisi yang size-nya paling gede itu malah di aset yang risikonya paling tinggi. Betul. Which is gak apa-apa karena kita lagi buluran kripto kan. Ya. Cuman kedepannya kalau nggak ada buluran lagi ya kamu harus berpikir bahwa kayak terlalu heavy size-nya. Itulah pentingnya rebalancing kan. Lulus standar tes ini. Bener. A ya ini nilainya A ini Rifki ini. Engineer yang top. Bisa ini bro, nge-engineer market dia. Iya, keren. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Bro Tim dan Bro Kakak. Ya. Oke, nextnya. Berapa lagi? Oke, let's go. Let's get it. Nge-lag ini. Halo. Udah jago itu bro. Oke. Nah. Yuk. Halo. Ya. Dengan siapa? Kedengaran ya, Prof? Ya, aman. Salam. Oke. Nama saya Putu Agus Pandak. Beberapa hari yang lalu saya sempat juga wawancara sama Prof KN ini. Bisa lebih kenceng nggak? Siapa namanya? Nama saya Putu Agus Supanda. Saya dari Bali. Putu. Ya Putu. Yang dari Bali kemarin ya? Ya, kemarin saya yang sales mobil itu kok. Oke. Prof. Salam kenal, mantap. Bisa ngobrol. Member Aceh juga dia. Iya, baru. Ini saya kaget juga sih, agak minder sekarang ngobrolnya di sini. Waduh. Oke. Orang-orang Pak Putu ini guys, sales mobil Honda di Bali ya. Oh, kalau butuh mobil Honda di Bali bisa hubungin Pak Putu nih. Saya promosiin. Pak Putu siapa namanya? Yeah. Putu Agus Supanda. Nah itu, kalau mau beli mobil tuh. Oke. Gini Prof, ini kan terus terang nih, saya 3 tahun yang lalu habis jatuh banget gitu. Saya melakukan kesalahan karena ikut temen lah, saya percaya temen gitu. Lumayan modal saya hilang lah gitu. Dari punya tabungan 1,1 jadi punya utang 621 gitu. Dalam waktu di bawah setahun. Udah gitu kan saya jujur bilang itu ikut apa sama temennya itu? Enggak di satu temen sih. Saya ada usaha ternak ayam. Nah ternaknya juga jatuh di tahun yang sama 2022 itu. Waktu itu saya ikut di kayak join gabung gitu loh, bikin kaflingan perumahan kayak gitu kok. Nah Prof gitu. Nah akhirnya itu nggak jalan. Teman saya ini bawa kabur duit saya juga. Terus karena saya nggak ngerti alurnya tentang pertanahan itu, jadi saya kesana terus kemarin ngurusin ke BPN segala macam, kena lah saya di sana ada calo ini calo itu, udahlah akhirnya masih nyangkut sampai sekarang. Masih yang saya mutusin untuk saya diemin dulu dah gitu, saya fokus karena ada cicilan sekarang, ternyata juga ada beban orang tua juga ada cicilan gitu kan, akhirnya udahlah saya jadiin satu biar saya yang kredit deh gitu. Nah kondisi sekarang syukurnya nih, terima kasih nih buat Kotim sama Prof juga, saya dapat ilmu banyak. Nah kondisi saya sekarang ini sebentar lupa kondisi sekarang saya ini kan, saya kan sales nih Prof sama gaji sama insentif kan udah tau lah ya, kalau sales itu nggak tentu. Tahun kemarin masih lah saya dapat rata-rata di 30-40 gitu, masih dapat lah gitu. Naik turun sih ya kadang-kadang, makanya pas bulan-bulan sepi, low season pariwisata gitu, itu agak turun. Cuma sekarang ini cukup, pas kemarin perang tarif itu kerasa banget gitu. Jadi saya udah norok nih ngambil tabungan, udah hampir 60 jutaan saya ngambil tabungan nih untuk norok biaya hidup aja sama nanggung cicilan gitu. Kondisi tabungan kondisi tabungan nipis. Dan sekarang utang saya yang 2 tahun lalu itu 600
21 juta itu syukurnya sekarang udah sisa 210 juta per bulan lalu. Kalau saya bayar angsuran bulan ini, ya lagi kalau misalnya bulan ini saya bayar 225 gitu sisanya. Terus kan saya ada kredit mobil nih karena saya nggak berani ngasih istri saya antar anak sekolah kayak motor. Soalnya istri saya ada ngajak anak 2, jadi saya kredit mobil lah, agak sedikit memaksakan diri gitu. Biar tenang lah saya gitu ngajak istri anak saya tuh biar nggak berisiko lah di jalan gitu. Kredit apa? Ada kredit mobil. Honda juga. Iya, bekas tapi kangwang lah dulu. Apa bahasa kangwang apa ya? Ya biar bisa jalan aja dulu. Nggak mau saya gini resiko buat mereka gitu. Saya sayang banget sama mereka. Terus itu karena itu kredit gitu, itu angsurannya 2,6. Jadi sama ada lah gitu perintilan yang lain. Total angsuran saya sekarang 12 juta per bulan. Nah, cuma kan belum biaya hidup gitu. Nah, dengan kondisi utang seperti ini 202 plus cicilan mobil, terus itu sisa 2 tahun sih semuanya itu ya, masih 2 tahun berapa bulan gitu. Nah, kondisi sekarang ini terus bulan kemarin itu juga minus lagi saya nih, minus apalagi di Bali, kita sebagai orang Bali upacaranya banyak, itu lumayan makan biaya gitu, makan biaya tuh. Udah tak minimin deh gitu, masih juga ngeluarin gitu. Terus biaya operasional harian juga saya kerja itu karena jarak saya dari rumah ke kantor itu 30 kilo, PP-nya juga lumayan, otomatis kan sering makan di luar kan gitu. Nah, ini ada 2 pertanyaan Niko mengenai ini. Apakah saya perlu nih, kemarin saya ditelepon sama bank, ditawarin aja sih untuk nambah karena waktu ini selama ini kan saya lancar nih bayar angsurannya. Belum pernah saya terlambat gitu. Cuma saya udah mulai khawatir nih dengan situasi sekarang, apalagi situasi ekonomi ini nggak jelas nih di Bali ini udah nggak tahu lah gimana gitu, penjualan agak turun gitu, agak berat lah gitu. Nah, apakah perlu saya perpanjang tenor ini? Saya sempat ngitung sih itu cuma menghemat saya 3,5 juta sih per bulannya. Kalau saya perpanjang tenornya aja tanpa nambah pokok gitu, misalnya saya gabungin utangnya gitu. Nah, itu ada ditawarin kemarin pijatin 5 tahun gitu. Terus yang kedua, mohon maaf nih Prof, saya kan sempat cari ilmu-ilmu tentang marketing. Umur saya sekarang udah 39. Dan saya menyadari saya sudah semakin kalah dengan generasi muda mengenai skill marketing, apalagi di digital marketing seperti ini. Saya pernah search itu di online, ilmu marketing Ko Timothy gitu kan. Ternyata ada tuh orang jual tuh, saya dapat video dari kelas jalanannya Ko Tim tuh yang kayak udah lama. Itu ada di Aceh tuh. Nah, itu dapat video. Jangan dijual orang dulu, atau ada di dalam Aceh. Masa ada di dalam Aceh? Oh, saya nggak perhatiin nih. Saya udah download itu semua. Ada. Tawan nih kalian. Tadi kita buka lagi deh. Nah, oke, nanti saya klik lagi deh. Nah, yang pertama itu apakah bisa saya perpanjang? Ada masukan mungkin Pak. Terusan dengan otak saya cukup lambat ini kok. Oke. Gini, gue simpulin ya. Gini ya. Kemungkinan kamu tuh punya masalah di income gitu. Oke, kita breakdown kamunya ya. Di saran ini. 1. Udah pasti tekan pengeluaran. Itu tenornya nggak usah diperpanjang. 2, ini income. Jangan bilang nggak tentu, karena kalau kamu seorang sales, kamu bilang income yang nggak tentu, itu skill issue. Kamu punya skill yang bermasalah di skill kamu. Nah, gimana caranya kamu bisa dapetin orang gitu? Sales kan sederhana. Lu butuh yang namanya apa? Database. Apa? Database. Nah, itu database itu orang kuno, sebutannya leads sebenarnya. Nah, kamu butuh yang namanya leads. Leads itu ada 2, ada cold, ada warm, ya kan? Yang ngajarin cold leads ini orang bodoh, pasti sales cupu. Leads itu harus warm. Ya. Gimana caranya? Ini sederhana ya. Ini bukan tofu makanan ya. Oke, saya catat kok. Ini top funnel. Top funnel kamu apa? Gimana caranya kamu dapetin leads ini? Apa di Nengger gitu di sana bagi brosur? Gimana caranya? Apa? Facebook Ads sama Instagram Ads kok. Oke, kamu Facebook Ads pakai apa? Apakah Anda cari mobil begitu? Problemnya dengan FB Ads, ini kamu 2016 banget. Kamu FB Ads kan? Cari mobil, semuanya lakuin hal yang sama. Ini makin besar kamu bayar, dia makin tinggi harga iklannya. Customer acquisition cost kamu akan tinggi sekali. Ini jangan dipakai. Oke, siap. Oke, kamu pasti pakai Facebook Ads, terus kamu direct to WhatsApp kan?
Ini cara gue jualan 2016, ini udah kuno. Nah, siap. Oke. Jadi kamu jangan buang-buang duit kamu lagi tuh di situ. Gimana cara dapat leads, ayo? Leads buat beli mobil, gimana cara dapatnya? Sekarang sih masih pakai metode itu aja kok. Sekarang sementara ini sih masih pakai metode itu aja. Oke. Ada yang paling murah, yaitu apa? Kamu bisa bikin konten di TikTok. Jangan gengsi kamu. Oh, baru belajar. Siap. Baru sambil belajar. Joget gitu. Joget lah kamu depan mobil kamu. Iya kan. Nah, ini kamu kasih tahu ke orang kan, ini top funnelnya. Ini yang lagi itu kan aura farming kan? Iya, kamu aura farming depan tuh. HRV itu. Depan HRV kamu begini. Nah, kasih sales mobil, oke? Pelajarin tuh TikTok. Middle funnelnya apa? Kamu kumpulin leads-nya. Leads-nya kamu kumpulin. Kamu bikin website nih kalau bisa. Ini akademi sales sih. Iya, ada nama, nomor telepon. Ketika kamu udah joget ini, mereka kontak kamu ke bawah. Ini mereka udah warm. Tinggal kamu udah ayo datang ke tempat. Game-nya gini, kamu bisa kalau saya bawa kamu 100 orang, kamu bisa closing berapa? 100 orang datang ke showroom bisa closing berapa? Kalau datang ketemu saya yakin di atas setengah kok. Yakin kan? Gampang banget lu jadi orang kaya. Lu tinggal perlu 100 leads kan. Makanya gue bilang sales kok nggak nentu. Sales nggak nentu tuh sales yang bego gitu gua. Sales tuh pekerjaan yang unlimited ceiling gitu. Jadi lu gini kan, lu yakin mana mungkin lu 50 ngibul lu, pasti cuma 3. Tapi kan kalau lu mau dapat 6 mobil berarti harus berapa orang? 200 kan? 200. Nah gimana caranya ada 200 leads? Pikirin top funnel apa, middle funnel apa, bottom funnelnya apa. Ini kan ini showroom nih, datang. Nah gimana caranya dari misalnya 10.000 nih yang lihat di atas. 1.000 tuh ke sini, 100 tuh datang. Nah 100 yang datang, 3 beli. Udah gampang kan? Siap. Gitu ya? Siap. Iya, jangan malu ya joget di TikTok. Jangan malu, joget pacu jalur ya. Aura farmingnya. Aura farming di kom. Siap kok. Kamu bukan punya problem di keuangan, kamu punya problem di mendapatkan income. Di kreativitinya ya. Kreativitas. Harus di TikTok lagi kamu pacu jalur ya. Nice. Siap. Berarti TikTok lebih efektif lah sekarang ya. Terus kamu gratis kan bikinnya? Iya. Iya. Nama kamu siapa? Putu tadi? Yes. Putu Sales Honda Bali, udah itu namanya username-nya. Nah. Putu Panda. Iya. WhatsApp-nya kamu taruh gitu, langsung di bio. WhatsApp kamu nomor 08 berapa? Taruh kamu di bio. Siap kok. Butuh mobil, kontak saya di atas, ada begini langsung ke atas. Dia langsung dapat list kan kamu. Listnya kamu ladenin satu-satu gitu. Oke? Iya. Oke, siap. Nanti pasti yang ngechat dia gini, ini yang aura farming di depan beliau ya. Nah, iya itu. Siap kok. Kamu dapat komisi kan? Nah, ini nggak tahu nih boleh sama Honda atau nggak komisi. Ada yang bisa bilang kalau lu sama gua, nih komisi masih ada yang gua kasih nih ke lu nih. Lu undercut sales yang lain, lu bantai semua. Wah. Gitu caranya, bro. Ini dark spell-nya dikeluarin nih. Ya, itu gua yakin kalah semua satu kantor. Oke. Top sales ya. Siap kok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kok. Oke, sukses Pak Putu. Semoga cepet selesai utangnya ya. Ya. Itu bro. Nah. Oke, lanjut. Halo. Ya, halo. Halo, dengar saya? Ya, dikencengin dong. Oke. Saya Hulda, usia 29 tahun. Siapa namanya? Kok udah Kamsa Abida? Hah? Siapa? Hulda, H-U-L-D-A. Gulda? H-U-L-D-A. Hulda. Oke. Yes. Oke, usia 29 tahun, 3 anak. Gaji saat ini 27 sampai 30 juta tergantung bulan. Bekerja sebagai tax accounting di beberapa PMA di Bali. Bekerja di apa? PMA, penanaman modal asing, PT yang dimiliki orang asing di Indonesia. Oke. Kalau saya masih awam dengan investasi, jadi baru beberapa bulan ini mulai menabung. Jadi total tabungan saat ini ada 50 juta. Ada aksa mandiri setiap bulan bayar 1 juta, baru bisa ditaikkan sekitar 15 tahun 34 juta. Lalu tidak ada hutang. Untuk per bulannya saya bisa sekitar 7 sampai 10 juta. Saat ini
untuk investasi cuma di ini aja sih, digital bank, deposito, sama Bitcoin aja setiap bulan 2 juta. Yang mau saya tanyakan cuma untuk sistem seperti itu apakah sudah cukup baik atau mungkin ada yang bisa saya perbaiki supaya bisa lebih efektif? Ya. Suaminya penghasilannya gimana? Masih merintis, jadi untuk saat ini masih saya. Masih merintis ya suaminya? Iya. Oke, pertanyaannya apa? Apa udah efektif investasi dia? Iya. Jadi ya kurang lebih ada 7-10 juta yang setiap bulan tadi Bitcoin sama apa? Tabungan di digital bank aja 7 juta. Oke. Jadi cuma nabung sama beli Bitcoin setiap bulan ya dengan income 30-an juta setiap bulan ya, dia bisa free 10 juta buat investasi. Iya. Wis, cewek bro. Nah, ada rocknya tuh. Dia ada Bitcoin ya tadi ya. Kayak 50% ditabung kayaknya sama dia. Udah, say. Iya. Gitu ya. Jadi itu tadi ya, mungkin ya komposisinya ya bisa ya 50% ya untuk saham, ya 30%-nya Bitcoin ya, tapi nabung ya setiap bulan, maksudnya DCA. Nah mungkin teman-teman banyak yang nanya nih kenapa kita nggak bahas, misalnya saham apa, tadi kan ada beberapa contoh tuh yang mereka beli kan, tapi kenapa kita nggak kasih saham apa? Karena bisa bulan depan pandangan kita berubah terhadap asetnya. Ya alfanya berubah ya. Iya, jadi kita nggak akan kasih apapun di sini, kita kan cuma ngomong begini aja, karena susah nanti kita kasih taunya. Ini kamu taruh cash, ya kan? Ini RDPU aja. Iya. Oke. Oke. Terjawab? Ya, itu aja. Oke, siap. Thank you, Hulda. Oke, nice. Gini, mungkin kita share sedikit kali bro ya. Kenapa kita nggak keluarin ya? Karena financial market itu dinamis. Yes. Ya. Bisa satu saat kita bilang saham A atau kripto B, besoknya kripto B ada kasus atau saham C ada kasus, kita harus bisa reaktif kan. Jadi kita kasih tahu aset kelasnya aja dari sekarang ya. Karena lebih bijak, karena ini gue pengen video ini bisa ditonton sampai 100 tahun ke depan bro. Bener, yang everlasting ya. Everlasting, timeless ya. Gambar apa itu gambar cewek ya. Sorry gue nggak lulus emang gambar. Oke, next slide ya. Ya, udah ya. Oh udah ya. Itu terakhir. Nah, jadi teman-teman, kita kan kita selalu ngajarin bro. Coba buka dulu modul dalam. Yes. Kita ngajarin prinsip timeless yang bisa tahan kira-kira ya 100 tahun, gitu. Ya. Kenapa ibaratnya banyak orang di sini bisa jadi orang yang 1% bro? Karena 1% dari orang tuh melakukan hal yang beda. Hidup gue tuh berubah ketika gue dengar Warren Buffett bilang investasi terbesar ke dia adalah investasi di layar sendiri. Ya. Di situ gue mulai untuk baca-baca buku gitu. Gue belajar namanya buku The Richest Man in Babylon waktu itu. Yes. 1/10 koin disimpan dan itu merubah hidup gue. Cuman dari beli buku 80.000 itu tuh ngubah semua hidup gue. Gue belajar bagaimana caranya valuasi, caranya margin of safety itu seperti apa, investasi itu seperti apa, gimana sih caranya menilai suatu perusahaan, intrinsic value suatu perusahaan gitu. Dan itu jadi benchmark kita. Contoh seperti sederhana ya, misalnya kita mau kita mau beli suatu saham gitu kan. Suatu saham harga 5.000 gitu kan. Nah, ini gimana caranya mencari yang namanya intrinsic value. Ini kan kita belajar dari Benjamin Graham, bro. Gimana caranya mencari intrinsic value. Nah, ini biasanya yang Warren Buffett sarankan adalah pakai DCF biasanya. Jadi di diskon arus kas masa depannya. Iya. Nah, ketika kita udah ketemu, intrinsic value-nya misalnya 10.000 nih. Harusnya sahamnya di 10.000. Ini baru kita beli, ini baru namanya investasi, bukan spekulasi. Tapi kalau misal lu tebak-tebakan 5.000 besok jadi apakah jadi 6.000, ini aktivitas spekulasi nih. Iya. Kalian harus bisa bedain aktivitas investasi dan spekulasi. Jadi yang kita ajarin dalam tuh investasi, sama juga seperti Bitcoin ketika 16.000, menurut kita berdua intrinsic value-nya nggak segini, menurut kita 100.000 jelas ini. Iya, makanya kita all in waktu itu. Makanya kita all in, gitu. Itu ibarat intrinsic value begini nih ya. Bitcoin tuh waktu itu begini. Iya. Begini nih, 16.000 tuh sini. Terdeviasi jauh ya. Terdeviasi jauh. Ada jaraknya, bro. Iya. Ketika dia balik ke sini, udah di fair value-nya. Di fair value-nya, ya.
Iya, benar. Sama seperti kayak kita beli MSTR kena. Nah, ini beda nih. Gue beli MSTR 2 tahun lalu, lu beli sekarang lu bisa rugi, gue bisa untung. Iya. Karena lu belinya di sini nih. MSTR-nya udah mendekati fair value, nembus garis di atasnya udah over value. MSTR dulu begini kan, fair value bisa gini ya. Dulu sahamnya begini. Ya. Nah, lu beli di sini, ya pasti mati, Bos. Gampang kan? Ini margin of safety nih. Ini nggak bisa ini ya, nggak bisa patah kapur gua nih. Oh iya, ini kapurnya nggak bisa patah nih. Jadi ini simple nih. Lu lihat ini begini diskon nih, lu beli. Lu lihat begini, ya lu dijual, Bosku. Iya. Sulit banget kayak. Sulit amat nih kayak. Tapi Bang, dia kabur dari kripto. Enggak, cuy, lu mau lihat Bitcoin gua banyak bener Bitcoin gua itu. Iya. Enggak. Jangan lu bilang, tapi kenapa jual MSTR? Dulu kan lu beli MSTR, ya gue belinya di sini, Bos. Nih, ya kan dulu gitu kan. MSTR. Tapi Bang. Makanya sekarang kita tiap kali kita ngajar di sini, Bro. Kita kan kasihnya misalnya gini aja, jadi 1 saham. 2 kripto aja, bahkan nggak Bitcoin, kripto gitu bilang. 3 ini bonds. Kita nggak kasih tahu belinya apa gitu, karena bisa berubah gitu, dan bukan salah kita juga gitu. Dan bisa aja ada yang nonton ini mungkin video ini di 3 tahun lagi. Lah, all in MSTR. Mungkin double dah perusahaannya. Mungkin seller udah ini di jalan. Mungkin seller udah di Sepong gitu kan. Iya, cari kosan ke Bima tadi. Jangan tapi bang gitu loh. Ya. Jadi yang kita ajarin itu simple ya. Iya, makanya. Gimana caranya? Lu mau jadi kaya, simple caranya. Satu. Kelola uang, ya kan? Nah, ini caranya ada banyak nih. Ada cara lunasi hutang buat tadi. Yang siapa namanya? Putu nanya, ada itu. Benar. Di dalam debt snowball. 2, gandain uang. Nah, 3, itu mempertahankan, Bro. Nah, orang ada yang nanya, kenapa nggak konsentrasi kalau mempertahankan? Ini aset kelas harus dibagi, teman-teman. Iya. Ini harus disebar nih, asetnya mana nih? Karena kita itu diversifikasi itu melindungi kita dari satu exposure tunggal, ya. Satu risiko tunggal itu bisa menghancurkan segalanya. Satu saham nih, saham terbagus lah di India. Iya. Myanmar gitu. Kemarin kena kudeta nih, wah. Tapi Bang, nggak bahkan di Indonesia pun juga sama ya, concentrated stock ya, ke satu ticker. Nggak boleh. Dengan semua uangnya. Nggak boleh, Bro. Dengan semua keyakinan yang menggebu-gebu. Iya, haram itu. Iya. Karena kenapa? Itu udah terjadi di banyak tempat. Kita ngomong Eropa deh. Ini Tesco namanya perusahaan. 0, Bos. Ada perusahaan Yellow ya, itu kan patah itu kapurnya. Ada perusahaan Yellow Pages di Italia. Itu 0 juga. Dari $50 billion sampai 0. Karena internet muncul sampai 0. Jadi nggak ada perusahaan yang bisa tahan selamanya, teman-teman. Jadi pertama kelola dulu nih, ya kan, benerin dulu kelolanya. Habis itu gandain uang. Nah, itu mempertahankan. Nah, ini 3-3-nya ini kita ajarin di TU ya kan, Bro, sekarang. Iya. Gandain uang kalau di kripto ini kita ajarin di mana? Di Aceh. Yes. Tapi Bang gitu kan. Bingung, mereka bingung, Bro. Tapi Bang, ya. Jadi ada fase-fasenya, lo harus bisa kelola, lo harus bisa gandain, dan lo harus bisa ibaratnya mempertahankan. Nah, ada yang nanya kan, kenapa gue nggak suka main kayak sesuatu yang jackpot-jackpotan, Dok? Karena gue nggak suka beli kayak kripto di begini terus langsung gue mau cari jackpot ini. Ini dulu. Gitu. Kayak gini, karena orang yang cari jackpot suatu saat hidupnya bakal repot. Nah, ya. Gue kasih tau ya kenapa hidup lo repot. Bang, kenapa nggak beli saham A nih? Gue sering banget tanya, saham A menurut lo gimana? Oke? Menurut gue saham A ini 90% kebanyakan tuh dipegang sama ownernya. 2% sampai 1 itu publik. Itu kalau lihat bid offer nih, kayak gini nih. Ini tipis, teman-teman ya. Ini gua isi sekali, habis ini. Ya, naik ke atas gini dia. Jawabannya uang gua tuh udah nggak bisa, teman-teman, beli begini. Lu cuma bisa main begini, itu uang di bawah 50 miliar. Gua kasih tau lu. Di Indonesia, lu bisa beli saham yang floatnya kecil gini, uang lu di bawah 50 M. Udah pasti, 100%. Di atas 50 M, gerak sahamnya. Kenapa? Karena BCA pun satu bidnya, ya. Lu tembak 20 M, itu gerak ke atas satu tangga. Itu saham terbesar gitu. Jadi jawabannya nggak bisa, uang gue tuh nggak bisa. Dan kalau gue main nih, 5M gue nih ya, 5M gue itu naik, Bro, 3 kali lipat, jadi 15. Ini apa dampaknya di portofolio gue? 0 dampaknya di portofolio gue. Bener. Gitu loh. Kita tinggal kencing bisa hilang. Kita tinggal kencing ini hilang gitu loh tadi. Jadi kalau kalian tanya kenapa nggak jackpot di sini 3 kali Bang sahamnya? Nggak peduli kita 5M jadi 15. Gaming bukan itu. Plus juga lu belum tentu bisa jackpot di keempat tuh biasanya. Betul. Mau kamu jackpot terus terakhir yang kebakar. all in. Kebakar. Gitu. Jackpot,
Jackpot, pantatnya kebakar. Repot jadinya. Repot. Tapi kalau lu fund manager di sini lu dapat untung, teman-teman. Iya. Nah, ini ilmu nih, teman-teman bisa pakai nih. Kenapa hedge fund bisa ini? Kan dia kan gini kan, jackpot Michael Burry bakal iya. Kenapa kosa? Ini hidupnya Michael Burry nih. Sion Asset Management. Nah, ini Michael Burry, Big Short, oke? Dia kenapa dianya masih kaya? Karena di sini dia ngambil 2% sama 20. 20. Jadi ketika dia short S&P, kliennya kena perkosa, dia masih dapat management fee. Ya kan? 220. Ini masuk ke siapa? Ini masuk ke kantong dia nih. Nah, ini Michael Burry nih. Iya. Dengan kantongnya. Makanya kenapa gua nggak pernah beli reksadana yang kayak begini, karena ya gini nih. Nah. Kliennya nih gantung diri nih sini. Nah. Ini dia gamenya gitu. Jadi buat yang nanya kenapa sih kita nggak main jackpotan? Karena kita main pakai duit sendiri gitu loh. Kita nggak ada 220 dari orang kasih kita duit. Kalau kita 0 nih kita 0 berdua gitu. Kita cuma pakai duit sendiri. Makanya kita kan menerapkan dengan perspektif retail yang sama. Karena saya tahu psikologis kalian gimana ngelihat drawdown gimana, ngelihat volatilitas gimana. Jadi ya kita sesuaikan dengan orang yang ada di sini. Dan kalau ini sesuai dengan kita, dengan size kita, ya pasti buat kalian tuh gini. Karena ada juga bro, kalau kita ngomong ya Andreessen Horowitz ya. Ya, Andreessen Horowitz. Ya, itu beliau ini memang juga ultra diversification. Ya, betul. Karena dia punya prinsip tuh, dari 2000 startup yang dia invest, itu yang going sedikit true, itu cuma 4 in the end of the day. Ya. Dan kebanyakan dari orang itu memiliki mental mereka itu tidak terbiasa dengan kegagalan. Ya. Bayangin kamu gagal 1996 kali kamu investasi, ketemu orang, ngobrol, investasi, gagal tuh 1996 kali. Kamu nggak kuat, kamu gagal beberapa kali aja udah nyerah. Betul. Ya. Makanya kalau kamu mau main caranya VC begitu, ya VC itu saya kasih tahu itu nggak mereka sendiri yang nge-handle, punya banyak tim. Ya. Betul. Kalau kamu mau pakai strategi seperti itu ya, kamu yang overwhelming sendiri. Karena ntar kayak portofolio kayak mini market ya, terlalu banyak. Betul. Ya. Karena ultra diversification itu juga punya risiko. Risikonya satu, portofolio growth-nya itu terbatas. Ya, betul. Daripada ya kita kayak tadi tuh, yang engineer tadi kan bagus kan. Dia maksudnya ini ya apa, udah punya ini ya. Kayak misalkan punya bucket sendiri ya. Misalkan ini sangat volatil. Oke. Ini cuman 20%. Iya, betul. Ini nggak terlalu volatil. Oke, mungkin di sini dia bisa taruh 40%, kan 60%. Oke, kamu masih punya 40% lagi. Oke, ini kripto ya. Oh sorry, ini yang nggak terlalu volatil. Ya, ini bisa di sini misalkan 50% ya. Betul. Terus yang ini ultra ya, volatil. Ini bisa tinggal kayak 10%. Ini pun yang dipakai Bridgewater ya. Dia nggak melihat ini dengan sesuatu yang sama ya, risikonya tuh beda-beda ya. Nah, jadi jangan disamain. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekian aset ya. Ketika ini ini returnnya 100% ya. Ketika lu punya 60 korelasi dia kan begini. Ini kenapa begini? Ya. Apa ini? Ketika dia punya 60 korelasi dia akan begini nih. Ini juga the holy grail of investing yang diterapkan oleh Bridgewater ya. Jadi dia taruh duit mereka di 15 sampai 20 aset. Betul. Yang tidak terkorelasi satu sama lain. Contohnya. Jadi kalau ada yang satu kebakar, ya satu lain tuh mungkin ya bisa nutup ya keuntungannya ya. Jadi harus paham ya teman-teman. Gold. Ini cara main Bridgewater nih. Jadi dia cari aset kelas sebanyak-banyaknya yang bisa returnnya 10 sampai 15%. Aset kelasnya juga 10 sampai 15, tapi ini uncorrelated. Ya, semuanya mereka cari yang nggak ada korelasinya. Ya. Contohnya emerging market equity mereka masuk misalnya pakai EEM. Ini beneran, ini portofolio beneran nih. Gold mereka masuk pakai GLD. Bitcoin mereka ada masuk juga, bro. Yes. Jadi mereka cari sebanyak-banyak kayak return stream mereka, misalnya contoh BABA, saham di Cina mereka masuk. Ini buat exposure Cina. Jadi mereka cari tuh 75, 6, 7, 8. Nah, ini juga bisa jadi strategi nih. Gitu. Itu cara hedge fund ya, bekerja. Nah, ini bakal memperbagus portofolionya gitu. Yes. Ini salah satu 90, 80, 70, 60. Ya, itu pun juga kita ajarin semua ya di dalam. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian masih banyak nggak ngerti begitu kan. Tuh, tapi Bang, dia jual kelas lu ngerti nggak begini? Jangan jadi monyet gitu, bro. Ya.
Paham nggak lu? Kalau nggak paham, makanya itu hidup lu begitu gitu. Ngatur duit nggak ngerti, ya nggak ada yang lu bisa ngerti. Nah ini banyak ya bro ya, diajarin semua ya, sampai strategi bagaimana cara trade quant segala macam. Jadi, nah ini nih, jadi yang digambar di Bro Timothy di situ juga kita kasih nih di dalam. Nah, kayak kita ngomong ya ini the holy grail of investing. Oh gambar gue jelek ya bro ya? Ya kita jelasin secara detail ya ke teman-teman. Kamu cari uncorrelated asset ya masing-masing itu nggak berhubungan dengan satu yang lain. Ya, baru kamu bisa tidur dengan tenang ya. Kita ngomong di semua keadaan kamu nggak akan kena drawdown. Ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung ke website-nya bro, di mana? ternakuang.id. Itu di pin di komen ya website-nya ya, ternakuang.id. Kalian bisa pakai langsung kodenya nanti live show bro. Coba buka di website-nya, coba di login dulu. Jadi kalian bisa masuk ya. Ini cuma sampai nanti malam. Ini kita bentar lagi udah mau berangkat ya bro ya. Iya. Kita mau dinner sama member. Ini kalian ke websitenya, kalian pakai kode promo live show ya. Oke. Ini hanya untuk 30 orang. Yang mau belajar. Dan kita akan ada opsi, karena kita akan, ini masih 1% ya. Ini masih 1% dari apa yang kita mau kerjakan. Ya. Harganya masih murah. Kita akan jadikan ini ibaratnya Harvard online-nya investasi. Nggak akan ada tempat belajar investasi untuk belajar mengelola, menggandakan ya, dan mempertahankan uang. Kita nggak cuma ngajarin menggandakan, kita ngajarin nanti cara mempertahankannya bagaimana, cara simpan uang lintas jurisdiksi, cara mengamankan uang kalian ya. Jadi ini ilmu yang nggak akan pernah ketemu di manapun. Setiap minggu kita akan update ya bro ya. Kita ilmunya dalam sekali sampai discounted cash flow, cara valuasi sebuah perusahaan, cara lihat laporan keuangan, cara lihat emiten seperti apa, cara lihat nanti aset kelas alternatif seperti apa. Bahkan kita akan bahas nanti ya, investasi di art ya bro ya. Yang kita sudah lakukan, kita walk the talk, apa yang kita lakukan, kita sharing ke kalian di dalam sini ya. Dan ini hanya untuk 30 orang ya, kodenya live show. Nanti by malam ini selesai. Nah untuk yang mau belajar seumur hidup bro, jadi lifelong learner, itu kita ada lagi, ada kode nanti. Namanya dinner ya. Nah, khusus ini yang udah member di Tenaga Uang, yang pakai dinner, semuanya yang hari ini akan kita undang makan malam. Ya. Jadi kita ada makan malam hari ini sama member di Akademi Kripto. Ya, itu ada sekitar berapa bro? Ratusan orang lah ya. 180 orang. 180 orang. Ya itu harusnya sekarang, kayaknya mereka semua udah di restoran gua. Restoran punya gua, jadi yang suka-suka gua itu datang kapan, tutupnya kapan restorannya kan punya gua. Mereka sudah ngumpul di restoran gua, jadi kita mau berangkat sekarang ke sana. Yang hari ini ya masuk lifetime pakai dinner semuanya bro. Jadi ini ya langsung di websitenya aja buat teman-teman. Kode promonya di bawah live show. Kode promo untuk 30 orang ya. Oke, begitu. Dah seperti itu ya. Dan untuk yang lifetime, ya mumpung ini masih sangat murah dan besar sekali, yang pakai dinner kita akan ajak semuanya bro ya. Yang hari ini tapi, nanti kita akan cut off per hari ini, semuanya akan kita ajak makan malam. Ya. Sampai jumpa di makan dinner malam, kita. Ya. Karena kita habis ini beneran makan malam lagi nih. Ya. Iya. Kalian nggak bisa beli waktu kita do it for fun. Ya. Untuk hari ini. Tapi kalian bisa beli ilmu kita ya. Betul. Di dalam.